Siapa Tuhanmu? Tadi nanya siapa Tuhan, siapa sampai di mana? Jawab. Aku tanya sama Kalau pertanyaan ini lolos, sudah mantap kali Bang Pandiangan. Bang Pandiangannya Demian, mengapa kau lari dari room Sayonara? Saya di-kick. Mana ada saya kabur, dia penakut. Iya, sebab kau tidak pernah jawab. Saya jawab kau lari ke Alkitab. Saya suruh jawab dari kitab kau, bukan dari Alkitab. Kau lari ke Alkitab saja. Saya kan sudah jelasin, dia kan nggak terima bahwa kata kami itu adalah menunjukkan keagungan, menunjukkan kekuasaan. Dia kan nggak terima. Terus aku harus bilang wow gitu kalau dia nggak terima. Untuk itulah makanya aku compare, aku bandingin, aku jelasin. Ternyata di dalam bahasa Ibrani juga Tuhan itu ada sifat kejamakan. Tapi bukan artinya Tuhan itu punya 3 pribadi kayak tungtung. Tetapi yang dimaksud dengan kejamakan di situ adalah kekuasaan dan sebagainya. Kalau tungtung kan IQ-nya kan jongkok kan, sebatas cimpanse. Masa Ehad aja dia bilang kesatuan, dapat data dari mana? Datanya dia cuma dari Google, astaga, dari Google. Ehad itu ya, memang satu kesatuan, bukan satu mutlak. Pakai AI dia, Deb. Oke. Iya, udah sampai mana, Bre? Demian. Alah, jangan tadi sampai mana Enggak, aku ada bilang kan tadi. Makanya Bro Demian, janganlah ikut kami dulu. Kalau kamu nanti kita bernarasi. Ya, sama aku dulu. Oke, berbicara Tuhan tadi ya. Siapa Tuhan? Sekarang di bawah apa? Nggak bisa dikritik ya. Sebentar. Siapa yang bisa on cam tunjukin kata kesatuan dalam bahasa Ibrani? Soalnya saya kalau ketik di bawah dia hilang loh, kata-katanya hilang, kok bisa ya? Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ini. Ehad itu bukan satu mutlak, not obsolete one, itu satu kesatuan. Iya, nah ini mudah-mudahan bisa. Ya nggak bisa lagi. Kalau satu mutlak itu wahid. Salah. Kalau wahid, ehad dan wahid itu dua-duanya sama-sama satu. Tetapi ada konteks penggunaannya. Kesatuan dalam bahasa Ibrani, you bisa buka Google sendiri, belajar, jangan cuma modal congor. Satu itu ehad, kesatuan itu akhdud, itu kalau kata benda. Kata sifatnya, satu itu ehad, kesatuannya itu ehadim. Jadi maksudnya ehad itu satu mutlak. Maksudnya ehad itu satu mutlak, obsolete one. Loh, bukan masalah satu mutlak atau enggak. Kalau satu kesatuan itu bukan ehad. Ente bilang satu kesatuan. Jadi kalau mau satu tapi dia maha kuasa, dia maha melihat, dia menaungi alam semesta, dia ada di mana-mana, dia maha hadir. Itu tidak menjadikan dia itu ehadim atau dia itu menjadi akhdud. Pembahasannya lain. Kalau ente bilang akhdud atau ehadim, maka ada satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan, kemudian mereka bertiga ini sama-sama Tuhan. Itu namanya kesatuan. Tuhan yang adalah kesatuan, tiga Tuhan tapi sama-sama Tuhan. Contoh kesatuan bahasa Inggrisnya kan unity. Satu bahasa Inggrisnya kan one. Unity sama one itu beda. Kalau Tuhan ente itu unity, Tuhan yang kesatuan tuh, itu Tuhan ada banyak Tuhan, tapi disatukan tuh sama-sama Tuhan. Hakikatnya sama-sama Tuhan itu Tuhanmu. Ya, ehad itu unity, bukan mutlak. Ehad itu nggak pernah unity kok nih. Saya tunjukin datanya nih. Ngarang terus. Diri kau juga ehad. Kata diri kau juga ehad, tubuh, jiwa dan roh ehad, satu kesatuan. Berarti Bro Demian maksudmu ehad di situ satu seperti batu itu, gak ada apa-apanya, cuma batu tok gitu. Iya, dia mau satu mutlak seperti batu. Gini.
kalau satu batu itu pun ehad, tapi jarang digunakan kata ehadnya, biasanya gunakan kata yahid. Kalau tritung itu bukan satu batu, enggak, dia itu 3 batu. Jadi ada 3 batu yang sama-sama batu tiga-tiganya. Allah Saya itu nggak bisa roh. ini ya. Roh itu tidak berwujud, tidak berbentuk. Macam mana kau bilang roh itu batu? Kau tahukah Allah itu roh? Roh artinya tidak dibatasi ruang dan masa. Mana ada batu-batu? Bukan gini bro, konsekuensinya kalau satu di situ mutlak, di pikiran saya gini, kalau Tuhan Demian ada di Ars, Tuhan di Amerika, di Palestina, apanya gitu loh. Kalau berbicara itu satu tok seperti batu gitu loh. Itu konsekuensinya. Ya udah, justru itu. Gitu loh. Justru itu kan, kalau perhitungannya seperti itu, ini loh dari siapa sih? Oh, ya? Aduh, habis ngomong tuh dimiat dulu biar ini tertib. Kalau Tuhan itu di mana-mana dan kamu bilang dia itu bukan satu mutlak, kenapa kamu batasi dengan 3 pribadi? Jadi kalau dia di Amerika 1 pribadi, dia di Israel 2 pribadi, dia di Indonesia 3 pribadi, dia di sorga 4 pribadi. Tidak ada kami percaya begitu. Tidak ada kami percaya. Ada, ngerocos aja. Jadi kan Allah itu kan roh itu kan tidak terbatas. Tapi buktinya rohnya dia saja dihitung. Jadi roh yang Roh Kudus Kau satu. cocok logikan asumsi Bukan, kami ke dalam iman kami. Bro Demianku, kan yang konsekuensi yang kamu katakan tadi bahwa Tuhan itu satu tok, hitungan dia bilangan gitu loh bro. Itu konsekuensi yang Saya tidak bilang satu bilangan. Tapi Tuhan itu satu. mutlak. Iya satu. Kalau di kami satu-satunya dari sekian banyak yang benar gitu loh. Kalau satu-satunya tidak mungkin ada 3 pribadi. Pasti dia 1 pribadi saja. Makanya pribadi yang Demian tahu kan kita terpisah seperti Demian, Andro, saya itu beda-beda gitu loh. Yang kami imani pribadi itu menjelaskan yang satu itu Demian. Itunya unik. Berarti kamu nggak ngerti. 3 pribadi Tritunggal juga berbeda-beda. Tidak sama. Sama Itu seperti saya dan unitarian kamu. Demian, 3 teos itu unik. Itu bukan triteos, itu tritunggal. Kalau kamu nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa, kau turun, kau buka Google, kau belajar. The Father is not the Son is not the Holy Spirit. Kalau cuma modal congor, Iya, boleh kemudian dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Satu kesatuan. ya kau ajarin dia ini, dia bilang sama, dia bilang pribadinya nggak dibedakan. Itu berbeda. Gini loh, makanya aku kalau menjelaskan Tritunggal itu gak pernah aku pakai pribadi. Karena di pemikiran Indonesia pribadi itu seperti saya, Andro. Kalau gitu kau bukan Tritunggal, kau mau jadi apa? Mau jadi Wanes? Bukan, aduh. Tapi itu dia. Maksudnya, makanya saya bilang selalu saya katakan realitas bahwa Bapak itu mempunyai firman dan roh. Gitu loh. Jangan Kalau dulu pribadi, realitas- karena memang pemikiran Indonesia tentang pribadi seperti itu Ya. dengan. Ya, sekarang Hal aku tanya penjelasan kau. pribadi juga bisa dijelaskan yang Ya, satu. sekarang aku tanya kau. Astaga. Kalau Malas, Allah, enggak, soalnya nyerocos. Kalau firmanmu dan rohmu dan tubuhmu, jiwamu itu berapa pribadi? di dalam satu pribadi. 3 realitas. 3 realitas. Bentar, satu-satu kalian nggak usah Iya. koyo, satu-satu aja, satu-satu. Ini. Sekarang aku tanya 3 buat- realitas, 1 hakikat. Aduh, sabar dulu ini saya sama Pandiana. Nah, gini aja Demian, biar aku jelaskan kau bantah nanti bro. Aku dulu menjelaskan deh. Saya nih namanya Binsar, hakikatnya manusia. Saya yang satu ini mempunyai badan, jiwa, dan roh. Apakah ada 3 saya? Bukan. Oke, kan? saya jawab, Satu. saya jawab. Satu manusia, Saya jawab. tapi bisa dijelaskan. Bisa Saya jawab nih. Astaga, Itu- main mix si Demian. Soalnya lu TikTok aja, santai aja, nggak usah panik juga. Kalian tuh panik rata-rata loh. Gini. Aduh, sejak kapan aku panik lawan musuh? Iya. Tubuh, jiwa, dan roh itu adalah modalisme, yaitu satu pribadi yang diajarkan oleh Bapak Gereja, yang kemudian dibidatkan oleh gereja. Karena modalisme ditolak dan dibidatkan oleh gereja. Karena mengajarkan Tuhan itu satu pribadi. Jadi kamu ini kan ngaku sebagai Tritunggal nih. Tapi penjelasan kamu itu oneness.
Penjelasan kamu itu modalisme. Pertanyaan saya, kamu ini yang mana? Kamu ini Tritunggal, gereja kamu apa? Gereja kamu Protestan atau Katolik atau Ortodoks? Kenapa kamu nggak pede? Kenapa kamu nggak pede sama doktrin gereja kamu? Kamu minjam doktrin yang disesatkan oleh orang-orang, oleh bapak-bapak gereja. Ketika orang-orang Wanes, mereka mengatakan Tuhan itu satu pribadi. Kalian seluruh orang-orang Tritunggal ini yang menganut 3 Tuhan mengatakan mereka itu bidat. Tapi ketika kalian debat sama orang-orang Islam, kalian menjelaskan Wanes, paham Wanes, kalian itu munafik. Beneran loh, munafik kalian ini. Aku jawab ya. Kenapa Wanes itu sesat, bro? Kan Wanes itu berpikir Roh Kudus itu ya Yesus juga, anak itu ya Allah juga, Bapak itu ya Yesus itu juga. Itu benar gak menurutmu? Oke, saya jawab mereka. Saya jawab ini. Kamu memframing, bro. Ya ini saya jawab. Kalau saya manggil bapak saya itu bapak, nggak mungkin saya cuma manggil pantatnya doang yang bapak. Nggak mungkin saya manggil kakinya doang yang bapak. Nggak mungkin. Kalau saya manggil kau bapak, binsar pandai, pandiangan, artinya baik itu firman kamu, baik itu roh kamu, baik itu tubuh kami, seluruh dari kau, bahkan ludah yang masih di dalam mulut kamu pun itu termasuk bapak. Karena bapak itu sebutan saya manggil kau bapak itu secara keseluruhan, baik tubuh kamu, jiwa kamu, roh kamu. Kalau memang Anda itu memahami bahwa Tuhan itu bapak, artinya baik rohnya, baik firmannya, seharusnya itu bapak. Nggak mungkin dong saya manggil bapak saya cuman tubuhnya doang yang bapak, rohnya bukan bapak, kata-katanya bukan bapak. Itu logika cacat gitu loh. Tidak jadi menyambung. Kalian itu mutilasi Tuhan kalian itu, kalian mutilasi. Bro Demian, aku tidak menyambung. Iya, gak enak nanti aku jawab. Masa berarti mereka yang 3 Tuhan dong? Kadang Yesus ini Bapa, kadang Anak, kadang Roh Kudus, kan gitu. Jadi satu badan nanti kepalanya 3, nanti gitu jadinya. Tapi mendingan Bro Demian, karena kau udah Muslim, mendingan yang Wanes saja naikin menjelaskan itu. Ya udah gini. Kalau saya nggak percaya sama Wanes sih, bro. Yang saya bahas adalah, Anda kan bilang mereka kan 3 Tuhan. Anda ini kan bahkan Anda sendiri nggak ngaca. Anda bahkan minjam teologi mereka untuk menjelaskan Tuhan Anda yang 3 itu. Yang bahkan dibidatkan oleh gereja. Tubuh, jiwa, dan roh. Wanes abad ke-19. Anda munafik, Anda ini jangan munafik. Anda menuduh orang lain bidat nih. Tapi minjam teologi mereka, minjam istilah mereka, tubuh, jiwa, dan roh itu logika trikotomi, Wanes trikotomi. Bukan, bro. Tadi siapa? Kau kan 3 Tuhan nih. Kau kenapa kau nggak pakai logika Tritunggal, coba? Kenapa nggak pakai logika Tritunggal? Nah, Tritunggal yang saya pahami, yang kami tahu dan benar itu yang saya jelaskan. Emang siapa bilang Yesus itu? Ada dari tadi saya bilang. Itu logikanya dibidatkan oleh Bapak Gereja. Kau Kristen apa? Aku tanya dulu, kau Kristen apa? Siapa? Kau Kristen apa? Gak usah pakai denom, bro. Gak enak lah. Lo kau itu jangan-jangan kau ini bidat Wanes, nyamar Tritunggal kau nih, ha? Oh, enggak. Jangan gitu loh, bro. Gereja kamu apa? Kita Kamu Protestan, Katolik atau Ortodoks? Gak usah ke ini, ke denom. Loh, kamu makanya jelasin doktrin gerejamu, jangan kau minjam penjelasan orang-orang JO. Bukan, memang penjelasan saya tadi ada itu penjelasan Jeo. Gak ada Jeo menjelaskan. Loh, itu penjelasan Wanes trikotomi. Kau nyolong tuh penjelasan mereka yang kau bidatkan. Kau bilang Jeo itu bidat, kau pakai penjelasan mereka. Siapa bilang bidat? Itu juga pernah tadi saya katakan, Jeo bukan bidat, bro. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengatakan orang bidat. Oke, jadi Jeo bukan bidat. Jeo bukan bidat. Bidat itu apa sih? Enggak. Tadi kan kau bilang mereka bukan bidat, kan? Kalau seperti ini mendingan Jeo-nya aja naikin, bro. Kalau kamu lawan saya berbicara Jeo nggak ya? Nah, saya naikin Jeo ya, sabar ya. Tritung kok malah ini pakai trikotomi. Trikotomi itu satu pribadi, bukan 3 pribadi. Tuhan kau itu 3 pribadi. Berarti si Demian ini Islam Wanes sih si Demian ini. Nah, framing kamu nggak nyambung loh. Oke, lanjut. Aduh, Superlim. Satu deh nama kami sama Superlim. Ngajarin Pak Superlim nih. Rantap nanti kami. Tritung pagi, dia malah pagi. Pagi. Masih pagi. Kenapa sih pandiangan ini sudah
sapa-sapa dulu ke orang baru naik sudah di Udah ada iya. lagi. Oke, mohon maaf. Selamat pagi Pak Superliam, selamat pagi Pak Silvan. Selamat pagi. Pagi. semuanya. Iya, jadi gini Pak, ini ada orang ngakunya Tritunggal, tapi dia malah menggunakan logika Wanes gitu Pak. Mana ini? Ya, Emang sebenarnya begitu semua penjelasannya. Betul. Tungtung ini selalu meminjam, ya, meminjam ajaran orang gitu loh, hanya untuk bisa berdiri. Sebenarnya Tungtung ini nggak bisa berdiri. Saya sebentar aja bisa membuktikan bahwa kalian itu sebenarnya gabrul, karena nggak ada dasar-dasar Alkitabnya, nggak ada kalian tuh Tungtung itu. itu Wanes ya tuh. Ada pemahaman saya seperti itu Pak Silvan. Gini loh bro. Dari sepanjang Alkitab kita mulai dari yang pertama, dari yang awal aja nggak pernah Tritunggal itu nggak pernah termaktub di ayat-ayat awal hingga nanti ayat-ayat akhir. Nggak ada itu Tritunggal itu. Kan udah saya katakan tadi Pak sama hostnya, kalau Bapak katakan bilang ada nggak dari kitab Tritunggal, ya secara letterless itu nggak ada Pak, tapi makna dari Tritunggal itu ada. Di Kejadian 1 sampai 3 ada, pernyataan Tritunggal itu sudah ada loh Pak. Di Kejadian berapa ada Tritunggal? 1 sampai 3, ayo Bapak bacakan dulu. Di Kejadian 1 ada Tritunggalnya. Ya, katakan. Bacakanlah. Oke, ya, gini. Tritunggal itu apa? Bapa, Firman, dan Roh. Firmannya itu untuk Bacakan menciptakan. aja. Iya, kalau tanpa Firman kan Bapak ini nggak bisa berbuat apa-apa kan? Tanpa Rohnya juga Bapak nggak bisa berbuat apa-apa kan? Itulah kesalahan Wanes, langsung memframing tanpa Firman. Nggak pernah dikatakan Allah Bapa di dalam Alkitab tanpa Firman nggak bisa mencipta. Itu udah ditambahin tuh. Padahal kita katakan nggak boleh menambah dan mengurangi. Itu seandainya yang dilihat. Ya udah, aku baca dulu ya. Aku baca Kejadian 1 ya, 1 sampai 3 ya. Ayat Nah, 1, jadi 2 kalau kita mulai. Tritunggal, iya, Tritunggal itu kan Bapa, Theos, kemudian Pneuma atau Roh Kudus, kemudian Logos kan, Bapa, kemudian Rohnya sama Firmannya kan, itu kan Tritung tuh. Nah, apakah di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ada Tritung? Yang pertama kan ada Theos, kemudian yang ayat kedua kan ada ruak Elohim kan, roh itu kan dibilang Roh Kudus nih, kita ikutin aja. Kalau di Kejadian 1 ayat 3 ada Logos nggak di sini? Iya, yang Bapak berfirman itu, Allah berfirman. Kan itu ada Bapak firman berfirman di sini. Dengar dulu. Kan ada berfirman di situ, berarti itu kan kata kerja. Kalau firman berarti dia mempunyai firman kan. Itu kata benda gitu loh. Makanya dengan cara apa dia mempunyai firman dengan cara berfirman gitu loh, Bro. Maksudnya. Siap. Nah, di bahasa Yunaninya berfirman di sini ada nggak kata Logos? Jangan dulu kok jadi ke Yunani. Tanya dulu fungsi firman, apa sih fungsi firman itu? Nah, enggak gini aja Pak, bisa dijelaskan enggak itu apa itu Allah, apa itu Roh Kudus? Iya, masalahnya gini. Masalahnya kan kalau Tritung itu kan Theos, Pneuma sama Logos. Tapi kalau Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ nggak ada Logos. Yang ada itunya Eipen ya. Jadi ini masih Dwitunggal nih, bukan Tritunggal nih, karena Logosnya nggak ada. Kai Eipen, iya, Kai Eipen Hotheos. Jadi masih Dwitunggal, belum Tritunggal ini, karena Logos nggak ada di situ. Bisa jelaskan nggak? Maksudnya kok jadi saya jelaskan, kitab kami itu udah jelas itu. Kalian yang menjelaskan itu harusnya bahwa siapa Allah, siapa Roh Kudus di situ, Roh, terus siapa di situ yang berfirman. Iya, gini loh bro. Kalau kamu punya Tuhan yang namanya Tritunggal itu, Tuhan itu harus ada dari sebelum-sebelumnya. Dari kekekalan, harusnya dari sebelum ada Alkitab ini, dari Kejadian dia sudah ada. Tapi woi Jeb, pakai baju Jeb. Ternyata ditemui sama Bro Demian ini baru 2, belum 3 itu gimana itu? Iya, baru 2. Katanya 3. Udah jelaskan aja. Aku udah ada 3 kok itu realitas di itu. mana?
Di mana? Oke, saat katakan sana Allah berfirman itu apa itu firman di situ? Ya. Iya kan baru Allah dan berfirman, baru dua, baru Wayomer dan Udah. Theos. Kalau kalian memahami Alkitab tertunggal itu gimana Pak Silpan? Jelaskan dulu situ. Gini loh. Fungsi firman itu Jangan apa? jelaskan aja. Tunggu dulu, kan ada Theos ya, ada Elohim yang mempunyai firman, katanya firmannya bersama dengan ini. Firman itu fungsinya apa bagi Theos ini? Pak Silpan tidak tahu fungsi pikirannya sama dirinya. Aduh, gimana buat manusia? apa itu? Iya, tahu, buat apa? tahu buat apa? Belum ya, terangkan, saya sedang bertanya saya. Iya. Ya udah, bro, lanjut yang lain dulu. Mau makan pagi saya sama anak kabur. Makan pagi. Yang turun tidak. Enggak, aku tetap di atas. Beberapa menit aja mau makan dulu lah. Oh iya. Pantas jadi isi. Wah, ini seorang ini parah. Udah KO ya. Iya, katanya kan di kejadian 1 ya 1 sampai 3 kan ada Tritunggal di situ. Rupanya nggak ada logos. Enggak, aku mau bilang ke Bang Silpan, jelaskan dulu sambil saya dengar nggak apa-apa, tapi nggak bisa ngomong nanti karena makan. Iya, gini loh. Udah makan aja kau. Kejadian 1 sampai 3 itu jelaskan dulu. Maksudnya Pak Silpan. Iya, supaya kita Siapa Allah di situ, siapa Roh, terus firman itu siapa gitu aja. Jelaskan dulu. Iya, kan ada Allah. Terus kalian kan bilang Allah itu ada memiliki firman. Saya kan hanya bertanya dulu untuk konfirmasi. Firmannya Allah ini buat apa bagi Allah ini? Menurut Tritunggal gitu. Itu aja jawab dulu. Jawablah, bro. Nggak sanggup deh. Pak Lim enak sekali ya main-mainin orang ini ya di kejadian 1 sama Yohanes 1. Makan dulu biar nggak pusing nanti, biar kuat menghadapi kenyataan. Jangan makan 3 ngaku 1 ya Pak Lim ya. Jangan makan. Aduh, Makan ya. princess, jaringanmu putus-putus princess. Benerin dulu jaringanmu princess. Ya. Enggak, itu jaringan mau putus-putus. Oh ya udah Prince, sorry, salah baca. Tuhanmu maha tahu nggak Demian? Maha tahu. Hah? Maha tahu. Kenapa kamu bilang Tuhan maha tahu? Karena dia Tuhan. Kalau Tuhan tapi maha tahu ya bukan Tuhan. Gini ya. Berarti Tuhanmu itu mempunyai realita pengetahuan, namun sifat pengetahuan itu tak terbatas atau begitu maha, betul? Poinnya apa poinnya? Ya, Tuhanmu punya pengetahuan nggak? Realita pengetahuan yang begitu maha tak terbatas. Apa hubungannya dengan topik kita? Iya, ya, makanya aku bilang, kamu jangan bilang Tuhan maha tahu. Kamu nggak ngerti Tuhanmu seperti apa. Ini narasi kacau balau ya. Belum diam. Kamu jangan bilang Tuhan maha tahu, tapi kamu nggak ngerti Tuhanmu maha tahu itu seperti apa. Kan Demian udah jawab, Tuhannya maha tahu. Kalau sudah maha tahu, mau tanya apa lagi? Kau nggak nyambung, Superlim. Berarti Tuhanmu punya realita pengetahuan di dalam diri Tuhanmu, namun sifat pengetahuannya itu begitu maha atau tak terbatas, betul? Kalau sudah dia bilang maha, bro, Ya, itu sudah diam. Aku lagi ngomong sama Yuda. Dulu, enggak, biar nggak ini bias. Pertanyaanmu tuh dasarnya udah nggak ada. Dia sudah jawab maha. Kalau sudah maha itu nggak ada pertanyaan lagi, gitu loh. Demian, sekarang kamu ngakui nggak Tuhanmu punya realita pengetahuan tak terbatas? Kamu asal jangan ngomong Tuhan maha tahu, tapi kamu nggak ngerti. Harusnya ketika dijawab maha tahu, Anda minta penjelasannya bagaimana maha tahu itu. Sekarang Demian, Tuhanmu punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuannya begitu maha tak terbatas. Mengakui nggak punya realita pengetahuan. Demian, kamu jangan bilang Tuhan maha tahu, tapi kamu nggak ngerti Tuhan maha tahu itu seperti apa. Susah ya bicara dengan orang yang tata bahasanya kacau balau.
Demian, aku nggak ngomong sama orang yang IQ-nya 30 ya. Hei Judas Demian, jawab. Mana ada orang IQ 30? Sekarang saya jawab, saya nanya kau nangis, gak sanggup kau jawab. Demian. Pakai tes. Jadi tes pakai apa orang yang IQ 30 ya? Kau agak nyambung. Data foto. IQ 30. Terus ngetesnya pakai apa yang dapat IQ 30 ya? Demian, kau jawab samaku. Tuhanmu Maha Tahu. Berarti kau mengakui nggak Tuhanmu itu punya realita pengetahuan yang ada dalam diri Tuhanmu yang kita tidak tahu itu tak terbatas. Ya atau tidak? Maksud lo? Ya, datang hantu yang jawab. Aku nanya juga, bukan hantuannya. Maksudnya Anda menanyakan Demian, kamu mengakui nggak realitanya? Kan dia sudah jawab, Tuhannya Maha Tahu. Maha Tahu itu Demian, melebihi kau segala mengakui sesuatu. nggak Tuhanmu punya realita pengetahuan yang ada dalam diri Tuhanmu yang sifat pengetahuan itu tak terbatas atau begitu maha, ya atau tidak? Kalau maha kan tak terbatas, bro. Maha Ya itu sifatnya tak terbatas. Emang Tuhanmu sifat botol. Loh, memang tidak terbatas kalau sudah maha. Udah, makan dulu teman-teman. Ya, biar kalian ini nambah akunya dikit, jangan stuck kayak hantuan Nes. Aduh. Nggak Jangan mengerti jangan tanya yang sedang yang jangan sedang tanya si mengucapkan, Demi kamu ya. nggak mengerti. Project. Jangan tanya si Sudah Demian masalah Tuhan. Sudah dibilang maha, kamu Tuhannya tanya lagi lagi. baru. Tuhannya masih baru itu. Iya, dia Maha asal itu di ngomong. atas segala sesuatu. Dia duit tunggal dia mengakui roh dan bapak. Tapi bapak itu tidak diakui. Itu apa namanya? Kalau dibalikan, Itu namanya Tuhannya dia Yudas Maha Tahu menyangkal nggak? keberadaan firman. Itu namanya Yudas. Kalau dibalikan, Tuhannya dia Maha Tahu nggak? Ya sama, Iya. Tuhanku sama Tuhanmu sama, cuman Tuhanmu palsu. Enggak, Tuhannya Jeff Maha Tahu tidak. Maha Tahu tidak Tuhannya Jeff? Ya, Iya, dia tahu hari kiamat. ya. Tahu? Mana? Ayatnya mana? Ini satu pemilu ini sekarang udah jadi Islam ya. Islam ya. Jawab aja Jeff. Ih, pernikahan ternyata udah jadi Yudas juga. Kok ditanya? Jeff, kita Udah udah lama. mengakui Yesus tahu Wan hari sini. kiamat, Jeff. Wan di sini sebenarnya Islam ini cuma masih ngaku Kristen, itu aja perbedaannya. Iya. Dari padang gurun kayak seperti. Jadi gimana Bang Silvan masalah firman itu? Nggak tahu kamu apa firman? Kalau ada Iya. Tuhan nggak punya firman, bukan Tuhan itu Bang Silvan. Jadi kalau Tuhan nggak punya firman, dia tidak bagaimana? Karena fungsi firman apa? Iya tadi? betul. Apalah. Dia bukan Tuhan kalau tidak punya firman. Bagaimana dia Tuhan kalau tidak punya tanpa firman? bapak bisu. Jadi- Berarti bapaknya bisu Nah, dong selama ini. Nah itu kalian Iya. itu. Makanya ada Enggak, jadi pertanyaan. tunggu. Jadi firman yang ada di dalam Bapa, yang ada di dalam Al Elohim ini, apa fungsinya? Sehingga dia kalau tidak punya firman, dia tidak Baca, bisa. jangan satu Oke. ayat 3 baca. Yohanes 1 ayat 3 Bapak itu ada. Firman, bentar. Baca Yohanes 1 ayat 3, Silvan, silakan. Biar kamu Yohanes 1 ayat 3 baca aja. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oleh apa firman itu? Tanpa firman, lanjutkan Bang Pandiangan. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Ya, Oh, betul. bagus sekali. Oke, sekarang Nah, gini ya. makanya Tanpa teman-teman, bapak. Simak baik-baik. teman-teman Onnes ini, teman-teman Masa Baik, bapak iya. bisu? Jadi Sebentar, gini sebentar. teman-teman. Oh cocoknya Sebentar dulu. teman-teman Onnes ini bikin kita sendiri, jangan yang pegang Sebentar. sekarang. gitu loh. Sabar dulu, gantian. Jadi gini loh, kamu tadi bilang kan tanpa firman tidak ada dia bisa menjadikan. Dibuktikan di ayat ketiga kan bahwa dia berfirman. Ayat 10 Jadilah juga. terang. Iya, Ayat jadilah 10 lagi. Iya, Udah, sebentar ya. sabar. Sebentar, tunggu. Jadilah Saya dulu teman-teman ya. Hah? Kalau bisa satu-satu ngomongnya biar terus si siapa nih? Oke, Bang saya Silvan duluan sama ya. Jeff ya.
Enggak, sama Bandiangan aja aku udah capek. Aku sama Yuda Sama Cep aja. Kalau udah mereka nggak punya kita. Yuda saja. Oke. Kalau mau diputar-putar kitab Tritunggal saya nggak mau lah. Bikin dulu kitab sendiri lah teman-teman. Ini berdasarkan ayat Pandiangan. Jadi gini, kamu tadi berkata premismu tanpa firman Tuhan ini nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak bisa mencipta. Oke, dibuktikan di ayat ketiga ya, pay attention ya, perhatikan baik-baik. Di ayat ketiga dia menciptakan terang, ya, dan segala macam sampai nanti di ayat seluruhnya. Sekarang tolong jelaskan ya, kan kamu bilang tadi tanpa firman ya, dia harus berfirman sehingga jadi. Tolong jelaskan di Kejadian 1 ayat 1-nya aja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, sky and the land, itu tercipta. Sebentar dulu, sabar. Bagaimana bumi dan langit itu diciptakan dengan apa? Karena di ayat ketiga baru ada firman. Nah, kira-kira kamu bisa terangkan nggak dengan apa dia menciptakan langit dan bumi? Iya, baca penjelasannya di Yohanes 1 ayat 2, silakan. Iya, itu kan tidak bukan saya tanya, bro, saya tanya tekstualnya langit dan bumi, the sky and the land, ya. Itu tercipta, sudah ada itu. Tapi di ayat 1 itu dan ayat 2 belum ada itu firman ya, itu. Kau baca dulu Yohanes 1 ayat 2, baca dulu biar dijelaskan. Pertanyaan saya tadi, teman-teman Wanes sabar dulu, biarin sebentar ini Jeff dulu. Sama Pak Silva. Sama Jeff ya, oke sama Jeff, oke lanjut. Iya, biar tertib, soalnya nggak tertib tadi, lanjut. Baca Yohanes 1 ayat 2 Silvan, biar pintar kamu. Hubungannya ke situ apa itu? Iya, baca aja, baca. Firman Allah kepada Musa, firman Allah jadilah terang, firman Allah jadilah manusia. Apa bedanya? Nanti saya jelaskan kamu. Ada 3 jenis firman itu. Ada logos, grafis, sama remata. Kamu baca dulu yang satu ya. Biar Tasya nggak tahu kan kalau firman itu ada logos, grafis, sama remata, nggak tahu kan? Jadi lucu teman-teman Wanes ini karena di Kejadian 1 belum ada kata firman, berarti belum ada gitu di situ. Itulah pemikiran sesat Wanes ini. Gini dulu teman-teman. Karena kitab itu bisa menjawab diri Pandiangan. Ini kan host sudah atur yang kotak besar di atas 2 itu yang diskusi duluan. Boleh? Ya, ayo tadi lanjut lagi. Maaf. Ya, 10 menit ya mereka berdua baru kita gantian ya, 10 menit. Betul, 10 menit. Aku sudah ini sama Cedemian. Kalau sama Wanes aku nggak level. Sudah bisa terangkan yang saya tanya tadi. Iya, baca Yohanes 1 ayat 2, biar aku jelaskan. Iya, baca dulu. sebentar. Bumi dan langit ada di Kejadian 1. Ya, ada bumi dan langit di situ. Ya, firman baru ada di Kejadian 3. Pertanyaan saya, klaim kalian kan tanpa firman, dia nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata di Kejadian 1 ada bumi dan langit ini. Dan nggak ada firman di situ. Tolong terangkan hal itu. Iya, Yohanes 1 ayat 2. Jawabannya Yohanes 1 ayat 2, baca. Nggak ada penciptaan di Yohanes 1 ayat 2. Gimana sih kamu? Ya, baca dulu, baca. Iya, itu kan tentang roh melayang-layang. Nggak ada dia menciptakan. Roh melayang-layang itu bukan Kejadian 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 2. Oh, Yohanes. Kenapa dengan Yohanes, bro? Iya, baca. Jawabannya di situ pertanyaanmu. Firman bersama dengan Allah gitu. Iya, bacalah. Gak jelas. Iya, sudah itu. Firman bersama-sama dengan Allah. Terus hubungannya dengan Kejadian 1 ayat 1 yang tidak ada firmannya gimana kamu jelasin? Ternyata sudah ada Kenapa sudah ada bumi dan langit si firmannya belum hadir? Kan kamu bilang firman itu dari awal sudah ada. Si trio ini, Tritunggalmu itu udah ada dari awal. Ini di awalnya itu nggak ada si Tritunggalmu. Ini sejak penciptaan aja dulu. Jadi biar paham di mana tunggalnya satu yang dan bumi itu maksudnya. Biar jelas. Sebentar Pak, nanti setelah 10 menit baru nanti yang lain. Nanti kalau sudah 10 menit baru ganti pemain. Ya, Yohanes 1 ayat 2. Iya, firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Ya, itu menjelaskan Kejadian 1 ayat
2 sampai 3 bahwa memang pada mulanya Allah itu sejak semula bersama firman-Nya. Maka dikatakan berfirmanlah Allah itu melakukan segala penciptaan melalui firman-Nya. Jelas sekali ya, Yohanes 1 ayat 2, sejak permulaan firman itu sudah ada bersama Allah. Bukan ketika perjanjian baru, bukan ketika sudah tercipta ada firman itu. Makanya belajar lagi berfirman itu berasal dari kata apa? Berfirman itu berasal dari kata benda firman, yaitu logos. Karena nanti kita masuk ke perbedaan, ada 3 jenis firman, ada logos, remata sama grafe. Biar Tasya pinter belajar lagi biar tahu. Kalau kalian nggak tahu kan ada firman itu ada 3, ada logos, remata sama grafe. Iya, dengan apa diciptakan bumi langit itu? Makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 3, tanpa firman segala sesuatu apapun mau baik langit dan bumi itu tidak ada yang jadi. Udah, kamu pahami lagi ya 1 ayat 3-nya. Bumi dan langit sudah ada tanpa firman. Jadi kemana Tritunggalmu? Di Yohanes 1 ayat 3 itu segala sesuatu enggak? Bumi dan langit itu termasuk enggak, Silvan? Iya, buktinya ayatnya. Berfirmanlah Allah. Maka dikatakan Yohanes 1 ayat 2, sejak semula firman itu sudah ada sejak bersama Allah itu sendiri. Berfirman. Lalu apa guna kata firman berfirman itu apa? Itu menjelaskan firman itu Yohanes 1 itu. Kalau bukan melalui berfirman apalagi? Kamu berpikir karena ada pikiran. Begitu juga Allah. Allah berfirman karena ada firman. Ada kata benda di dalam kata kerja berfirman. Nggak nyampe mereka di sana. Taca kok lari, jangan lagi Taca. Aku mau. Ya udah, ganti pemain dulu ya. Siapa nih Bang Pacilo? Ya, aku bisa nggak ada yang bisa jawab, percuma lah. Sudah kelar ya. Ganti. Kamu nggak bisa jawab, udah Kak Oda, kamu ganti yang lain lah. Siap. Ya ampun, Bang Pacilo ya, Bang Pacilo. Silakan aja Bang Pacilo. Teman-teman Nuanes, saya yang katakan Alkitab kita itu bisa apa ininya. Demian gini. Mbak Malikil, aku mau debat sama guru besarnya supaya mereka lihat guru besar itu seperti apa yang enggak ada ilmunya. Enggak, yang ini dulu, Bang Pacilo dulu, nanti. Diam dulu. Iya, jambat dulu Malikilnya, jambat dulu. Jadi di situ Malikil kamu naik dalam Kejadian itu kan ditulis. Ya udah aja, udahlah. Allah menciptakan langit dan bumi. Sebentar dulu. Lanjut Bang. Itu iya. Sabar, kenapa sih kamu ini Jeff? Aduh. Ini kesempatan saya untuk berbicara loh. Jadi sekaligus saya juga jelasin supaya kau paham. Ya, bukan mengecilkan kamu. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada sama sekali Tritunggal. Bahwa harus ada firman. Makanya jangan harus ada roh. Dalam penciptaan. Sebentar dulu. Iya, nanti kau bantah. Nah, di Yesaya 44 ayat 24 juga, di situ Tuhan sendiri menjelaskan bahwa dia seorang diri menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada dikatakan bahwa harus ada 3. Karena berbicara tentang Allah itu berbicara itu dia disebut juga Sang Firman. Sang Firman itu merujuk kepada oknum yang satu itu. Nah, persoalan yang terjadi di Tritunggal seolah-olah itu ada tiga pribadi atau 3 oknum. Itu kan nggak benar, yang kalian nggak pahami. Nah, keberadaan Allah itu ya eksistensinya memang roh gitu loh. Berarti dia tunggal. Berarti kamu dia tunggal. Kenapa? Berarti kamu dia tunggal seperti yang dibilang Yudas Demian. Aduh, kamu ini nggak pernah nyambung loh. Kalau ya kamu bilang ada keberadaan roh. Iya, ada eksistensinya memang roh. Ya, betul, ada Bang roh itu. Ketiga disebut juga Sang Firman. Bukan ada 2 Sang Firman dan roh. Tidak. Nah, Sang Firman ini kita sebut Yotevave. Nah, ya, pemahaman Tritunggal seolah-olah Bapak bukan anak. Aku mau nanya kebagaimana alammu seperti apa?
Apakah dua tunggal yang jadi kau paham dan nah, begini loh, kau paham nggak dengan apa yang saya sampaikan ini? Iya, paham sekali aku, paham sekali aku. Makanya aku nanya, kau ngerti nggak? Kau dua tunggal atau tiga tunggal? Oke. Nah, sekarang saya kasih kesempatan kau nanya apa yang kau mau tanyakan. Bagaimana Allah, realita alam itu seperti apa? Kenapa dia bisa menjadi sang firman? Dia itu sang firman. Iya, kenapa dia menjadi sang firman? Apa yang dia kehendaki ya pasti akan terjadi ketika. Aku dia jadi sang firman. Ini gimana sih kamu ini? Menurut dia jawab kenapa Yesus jadi sang firman? Sang firman Yesus jadi sang firman? Tuhan kan Yesus. Tuhanmu kan Yesus, ya, Tuhanmu Yesus. Kenapa Tuhan Yesusmu jadi sang firman? Ya, jawab. Ya, pertanyaan aja kok nggak paham nih loh. Apa sih ini orang? Iya, jelaskan. Kau jelaskan yang satu itulah yang menyatakan diri dalam daging. Sang firman. Kenapa Tuhan Yesusmu jadi sang firman? Yang esensinya adalah roh menyatakan diri dalam daging. Turun. Yesus memang, ya Gabriel sendiri mengatakan bahwa yang di rahim Maria itu adalah Roh Kudus. Kenapa Maria mengandung Roh Kudus? Ya, kenapa dikatakan Tuhanmu sang firman, Bapak Paul? Jawab. Dia sang pencipta. Bentar, jangan galak. Aduh, ini ada moderator kau ngatur-ngatur. Ada yang salah, Bro. Aduh. Kau ini ngatur-ngatur sembarangan. Makanya kau nggak sanggup menjelaskan sebagaimanaan Tuhanmu. Ketika saya tanya, kau nggak bisa pertanggungjawabkan. Sama kayak si Yudas Demian tadi. Ketika saya tanya realita pengetahuan, dia menyangkal itu sama seperti Yudas Iskariot. Menyangkal keberadaan minta tolong 1 menit, minta tolong sekali sama Demian dengan segala hormat. Gini, salah Pak Celo. Inilah kesalahan Oneness, Bro Demian ya. Nggak kau dengar tadi yang dikatakan Pak Celo bahwa Maria mengandung Roh Kudus. Salah lo itu, Bro. Nggak ada penulisan Alkitab kayak gitu. Yang benar itu Maria mengandung dari Roh Kudus loh. Ada dari loh, dari situ. Udah menyebutkan Alkitab loh. Itu salah itu, teman-teman. Itu lawan di sini. Itu mau koreksi itu ya, mau koreksi itu. Kau aja jangan kabur kau salah. Nggak, aku lagi makan, aku bilang. Aduh, takut lagi kabur. Nggak, aku biar nggak salah loh, biar nggak salah. Nanti saya sama Super Lim. Nanti. Mana si Jep ini? Sejat dulu sama Pak Celo. Itu kesalahan Oneness ini soalnya. Aku begitu. Ajar Pak Super Lim. Kamu nanya apa? Bagaimana realita Tuhanmu? Pak Super Lim monitor. Tadi dia itu adalah roh. Kalau sudah dibawa diam. Kalau dari tadi nggak jawab. Enggak. Super Lim. Sekarang Super Lim udah Demian. Nggak monitor sama Pak Cilo aja, lanjut. Jadi udah jelasin tadi tentang kejadian pertama itu dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, di situ tidak berbicara tentang ada 3 pribadi. Ya udah, kemudian kuat lagi oleh Yesaya. Realita alammu jelaskan seperti apa? Realita alammu jelaskan seperti apa? Kau punya telinga nggak tadi? Dari tadi saya bilang dia itu eksistensinya adalah roh. Jadi dialah sang roh itu, sang firman itu. Kenapa dikatakan Tuhanmu sang firman? Yang kita sebut dalam terjemahan lain Allah. Nah, bagi kami kenapa Tuhanmu itu Yesus dikatakan sang firman? Silakan. Iya, jadi pada saat dia menyatakan diri dalam daging, kita menyebut dia Yehosua, Hamasia. Ya dia sendiri. Kenapa Tuhan menyebut firman dikatakan dalam itu apa segala macam. Turun ini. Firman ini nggak nyambung. Sekarang Super Lim naik. Loh, otakmu itu nggak nyambung loh. Dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Kalau dia datang dalam segala kemuliaannya dalam bentuk roh,
penyelamatan itu, ya penebusan itu tidak akan terjadi. Kau juga tidak akan mengenal siapa dia kalau dia tidak menyatakan diri pada manusia, paham nggak? Jadi dia harus mengambil kedagingan itu supaya kau bisa mengenal Tuhan yang memang benar-benar ada dengan yang tidak ada, cuy, yang Allah doang. Masalahnya Allahnya si Jeff ini ada 3, Bang Pacelo. Jeff, kok bisa kau nyembah 3 Tuhan, Jeff? Kok bisa kayak emang kau nggak bingung apa? Kau diam Demian. Tadi ku tanya kau Tuhanmu itu seperti apa? Emang realita maha mengetahui itu jadi 3 Tuhan emang? Makanya aku tanya dulu satu-satu biar kau paham Tuhanmu seperti apa. Tuhanmu punya realita pengetahuan. Dibilang pribadi. Kamu mengaku enggak? Gini, Tuhan maha mengetahui. Kemahatauan Tuhan itu tidak menjadikan dia menjadi 2-3 pribadi seperti Tuhanmu. Iya, kamu jangan bilang dong Tuhanmu berarti maha tahu. Kalau kamu nggak bisa jelasin Tuhanmu maha tahu. Lah hubungannya sama Tuhanmu yang 3 itu apa? Iya, makanya saya mau kasih tahu, mau jelasin ke kamu kenapa kamu bilang Tuhanmu maha tahu, tapi kamu nggak tahu bagaimana. Realita Tuhanmu kan 3 pribadi kan? Iya, pribadi menyangkut kepada realita Tuhan itu. Kalau saya maha tahu, karena saya mengakui realita Tuhan saya punya pengetahuan yang sifat pengetahuan Sebentar. Gini. Maha mengetahui itu bukan realita dari pribadi. Yang namanya sifat itu adalah ekspresi dari pribadi. Kalau Tuhan kamu realita cuma 3 pribadi. Maha mengetahui itu bukan 1 pribadi dari Tuhan. Tuhan kamu itu 3 pribadi realitanya. Itu sifat, tetapi ada realita yang harus kamu akui. Maha mengetahui karena dia punya pengetahuan, dia punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuannya begitu maha mengetahui, sifatnya begitu maha tak terbatas. Loh, hubungannya sama 3 pribadi apa? Aku bilang Tuhanmu maha tahu, tapi kamu nggak ngerti Tuhanmu maha tahu itu seperti apa. Iya, hubungannya maha mengetahui dengan 3 pribadi apa? Sekarang aku tanya, Tuhanmu sifat atau enggak? Sifat itu ekspresi dari seseorang. Iya, jadi contoh saya marah, saya menampilkan ekspresi marah. Mengatasi cuma klaim aja, tapi realitanya nggak ada. Aduh, realita. Selesaikan dulu Sifat itu, gini. Sifat itu tidak menunjukkan tuh ada keberapaan Tuhan dalam konteks berapa pribadi Tuhan. Iya. Sifat itu adalah ekspresi dari seseorang. Tuhan itu nggak mungkin cuma sifat. Ya, sifat itu ada dari realita. Karena memang ada realita, makanya ada sifat. Bawa ke maha, Demian. Bawa ke maha. Ya. Oke. Ya udah. Tuhan kamu maha mengetahui nggak, Jeb? Iyalah, makanya saya tahu ya. Yesus tahu hari kiamat nggak? Tahu. Bagaimana dengan Yesus bahasanya? Jagalah, waspadalah. Aku akan datang kembali. Dia ngomong seperti itu. Iya. Oke. Waktu Yesus berkata begini, Jeb. Mengenai hari, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak. Anak di situ kepada siapa? Yesus. Berarti di situ Yesus tahu nggak? Tahu, dia sendiri yang bilang. Di situ kan dibilang. Gini, Jeff. Di situ kan dibilang nih, tidak ada seorang pun yang tahu, Jeff. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga nggak tahu, anak pun tidak. Cuman Bapa saja. Anak di situ siapa? Yesus. Di situ Yesus tahu nggak? Tahu, Yesus sendiri yang bilang. Kalau dia ngomong akan datang kembali, tahu nggak Demian? Pas otakmu. Bukan, gini Bro Jeff, dikatakan situ anak loh. Anak itu kan maksudmu kayak
posisi Yesus sebagai anak kan maksudnya kan. Berarti sebagai manusia dong kalau anak kodenya. Itu aja kamu nggak mengerti. Panjangan. Enggak Iya, mereka nggak ngerti itu. Katakan anak, bukan Yesus katakan tidak tahu gitu loh. Anak Makanya ente itu jujur lah, jangan makan tiga ngaku satu, jujur lah dalam berdiskusi. Dengan teologi antologi. Kalau Karena kau memisahkan, terus kau nih. karena kau memisahkan keilahian dengan kemanusiaan Yesus. Jadi kalau maha Karena tahu Yesus itu itu adalah Jeff, keilahian dan kemanusiaan. Kamu harus iya. tahu, kamu harus Kalau tahu maha keilahian. tahu Jeff, Kalau dia kalau berkata, maha tahu dia Jeff, datang Jeff. kembali. Kalau dia datang kembali, berarti dia tahu. Kalau maha tahu Jeff, tidak ada kalimat yang berkata bahwa anak pun tidak tahu. Betul. Pertanggungjawabkan dulu, Jadi anak ini manusia nggak tahu Tuhan ini. Yang tadi itu bakar, tidur, lapar, mengalami malah teman-teman Wanes kena di sini. Kalau Yesus itu Bapa, kenapa berbohong waktu dikatakan dia tidak tahu? Ayo jawab dulu. Lah tadi Jeff bilang maha tahu, kok Jeff bilang tahu? Ya pasti tahu lah. Kalau kami udah mengerti tuh yang dimaksud di situ, anak pun tidak tahu kan di situ Nah, katakan kalau di situ tahu anak, berarti dia Bapa dong. Kalau tahu Aku gini. dikatakan di situ. Berarti saat Jangan, anak kalau Yesus tahu berarti dia Bapa karena di situ dibilang hanya Bapa yang tahu. Iya. Kalau hanya Bapa yang tahu berarti dia Bapa dong, ayo. Iya dia tahu, dia bilang berjalan berbuat padalah aku akan datang kembali. Makanya kau harusnya tanya kenapa dia ngomong begitu. Berarti Bapa, Yesus Bapa dong berarti. Yesus adalah Bapa berarti dong. Kiliannya dia Karena tahu. hanya Bapa yang tahu di sini. Enggak, secara kiliannya dia tahu yang dia itu tahu. Ngomong apa sih dia ini? Kan di situ kan hanya Bapa yang tahu kan. Kalau Yesus tahu juga berarti Yesus Bapa. Ya, udah ganti-ganti pemain. Pandiangan naik. Jeff udah nyambung. Malah putus-putus, signal jelek. Nggak usah Jaringan lah. kau ini. Gantian, Pandiangan. Jaringan kau nggak jelas kayak Tuhanmu. Ganti aja. Kan udah selesai belum makannya? Nanti dinaikkan alasan makan lagi. Masak makan 2 jam. Pura-pura aja dia nih. makan BPK enak soalnya. Ya udah kau sama Pak Superlim, silakan Pak Superlim. Oke, naikin Pak. Dari dulu saya Kalau Pak Superlim dia cepat, kalau saya dia ini pura-pura makan. Silakan. Pandiangan, aku bertanya lanjutkan dulu. yang tadi. Oh, Bapak. Lanjutkan yang tadi. Enggak. Kita topik baru aja. Gini aja, Pak. Bapak mau bertanya duluan apa saya yang bertanya duluan? Kamu bertanya aja. Oke. Oh, Bro Demian, bukakan dulu Yohanes 20 ayat 17, Bro. Jelaskan dulu, Pak, apa yang dikatakan, siapa di situ Allah, siapa Bapak, siapa aku. Yohanes Bacakan dulu. 20. Pasti Penjelasan kau ke Tritius ini pasti nih. Yohanes 20 berapa? Oh, 20 ayat 17. Itu sering saya tanyakan sama teman-teman saudara adik kami nih. Jangan engkau memegang aku satu, sebab aku belum pergi kepada Bapa dua Tuhan nih. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, berarti 2 Tuhan. Lanjut. Oke. Siapa di situ aku, siapa Bapa yang dikatakan Yesus, siapa Allah yang dikatakan Yesus? Ayo, Pak. Oke, jadi di saat itu ada hukumnya atau tradisi orang Yahudi, perempuan itu tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Itu hukum ya, atau tradisi. Jadi di waktu Tuhan Yesus bangkit itu, yang bertemu dengan Maria ini, ya toh, dia nggak boleh menyentuh itu. Lanjut. Astaga. Ya, Bapak jelaskan siapa aku di sini. Enggak, saya pendek-pendek Siapa dulu Bapak, supaya siapa nyambung. Allah. Kalau saya langsung terlalu panjang, nanti Anda tanya lagi yang di awal. Sampai di situ paham nggak maksud saya? Oke, paham. Udah. Oke, masuk ke perkataan Yesus itu. Siapa yang dimaksud dengan Yesus? Oh, kan Jadi- itu ada posisinya Yesus berbicara. Iya. Dikatakan dikatakan dia akan pergi ke rumah Bapa.
Terus kepada dia dan dia dikatakan. Iya, saya langsung to the point aja. Apakah setelah dia bicara itu Tuhan Yesus itu pergi ke Bapa? Bukan itu pertanyaan saya, Pak. Mohon maaf. Yang saya ingin dijelaskan siapa Bapa di situ, siapa Allah yang dimaksud Yesus. Kan Anda sudah tahu kan itu. Sekarang saya straight to the point. Ya, apakah setelah dia bicara itu dan Tuhan Yesus itu pergi ke Bapa? Tidak, 40 hari lagi. Tidak. Iya kan? Tetapi dia bilang ke Maria, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa, kan? Ya, Bapak yang dimaksud Yesus itu siapa? Sesuaikan alur cerita dulu. Waktu dia berkata kepada Maria itu, Bapak yang dimaksud Yesus itu dia belum pergi kepada Bapak itu, yang dimaksud Yesus itu siapa Bapak di situ, Bapak? Nanti di diskusi ini akan tahu siapa Bapak itu dengan diskusi. Dia telah demiankan, apa ditanya, apa dijawab, mencret pula. Udah nggak Boleh bisa. akan sedikit super 5. Lanjutlah. Ya, jadi gini, pemahaman saat itu manusia saat itu termasuk Maria ya, untuk memegang Yesus, Maria itu berharap untuk kembali ke awal, padahal penggenapan itu sudah selesai sebenarnya. Jadi dia tidak lagi datang untuk sudah selesai untuk melayani manusia. Nah, dalam pemahaman orang-orang Yahudi juga, ya, kita harus paham loh pemikiran orang-orang sang penulis ini dengan kita itu bukan harus diartikan secara literally. Jadi kadang-kadang berbicara tentang Bapa juga ini kan menyangkut kehadirat dia, kerajaan dia. Oke, jadi jangan langsung kau artikan secara literal seolah-olah Bapak ini memang benar-benar punya anak, seolah-olah Allah ini beranak. Nggak seperti pemahaman itu. Oke, berarti masuk Bapak Pacelo di sono, Bapak yang dimaksud Yesus itu hadirat dia apa gimana gitu, suatu tempat gitu. Saya lanjutkan dulu tadi Pak Pacelo ya. Saya kasih Pak Pacelo, saya bicara lanjutkan dulu. tentang ya. Bentar, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu tadi. Jadi, kenapa waktu di Maria Tuhan Yesus bilang nggak boleh pegang dia, sedangkan pada saat yang sama dengan murid-murid yang lain, malah Tuhan Yesus suruh cucukkan jari kepada lubang di tanganku, iya toh? Kepada murid-murid yang lain dia suruh pegang, karena aku ini bukan hantu. Iya toh, artinya kepada Maria nggak boleh dipegang karena hukum tradisi waktu itu nggak boleh dipegang. Tapi kepada murid-muridnya justru dia suruh pegang. Apakah dia sudah pergi ke Bapa itu? Artinya dia sudah pergi ke Bapa itu, sudah dia Bapa itu, sehingga dia waktu ke murid-muridnya bisa dipegang. Dialah Bapa itu. Begitu, bro. Oke, inilah satu kesesatan kalian ya. Enggak, bro, Anda diskusi saja, bro. Bro, iya, oke, maaf. Bro, Anda diskusi saja. Iya. Di situ secara literal Yesus katakan, aku belum pergi. Kalau Bapak bilang sudah pergi, berarti Bapak menentang perkataan Yesus dong dalam hal itu, konteks itu. Kan begitu, bro. Jadi udah selesai perdebatan kita, udah kok. Bapak sudah itu penjelasannya nggak dapat poin. Jadi begini, saya bilang dia sudah pergi ke Bapa, dibuktikan dengan kepada murid-muridnya bisa dipegang. Itu logikanya, konsekuensi logisnya. Nalar kalau dipakai itu nalar, Anda akan berpikir, oh iya ya, kenapa di Maria? Sebentar dulu, kenapa di Maria ada alasan tidak boleh dipegang? Kenapa di murid-muridnya bisa? Kan alasan tidak boleh dipegang kepada Maria karena dia belum pergi kepada Bapa. Iya toh? Artinya ketika bisa dipegang, dia sudah pergi ke Bapa dong. Itu konsekuensi logis. Masa ke Maria dia bilang jangan dipegang karena dia belum pergi ke Bapa. Terus kenapa kepada murid-murid bisa dipegang?
Coba pikirkan itu. Kalau sudah bisa dipegang, artinya dia sudah pergi ke udah, Pak, Bapa. gini aja, itu bukan menjelaskan siapa Bapa situ, bukan Pak Superlim tidak menjelaskan siapa Bapa yang dimaksud Yesus. Padahal di Bapa aja loh, belum ayat selanjutnya itu yang dikatakan Yesus Allahku dan Allahmu, apalagi itu coba Pak menjelaskan itu. Jadi kalau saya udah demikian, udah selesai kok kalau saya tadi. Itu tidak menjawab saya, gini aja Pak Superlim. Coba Bapak tanyakan deh ke saya, apa mampu saya ini. Biar itu saya bertanya kepada gitu orang yang tidak mengerti. Semoga saya nggak bisa jawab, biar sama-sama kita nggak bisa jawab gitu kan. Masa saya sudah tahu orang nggak mengerti, saya mau tanya apa yang dia mau berikan. Silakan bertanya Pak ke Bapak. Saya kasih belum gantian sama Jaya Ulu, dia Tritunggal juga. Saya tidak akan bertanya kepada orang yang tidak mengerti. Oke lah kalau begitu. Emang kalian tidak mengerti Alkitab Tritunggal itu, makanya bikin kita sendiri kalian. Oke, Bro Demian, gantian. Lanjut. Siapa lagi? Semuanya nih. Jadi gini, sebenarnya saya menjelaskan ya. Kami udah menjelaskan. Itu kembali lagi ke pemahaman kalian. Persoalan boleh nggak kami tanya balik? Ya, nanti bro, nanti. No, nanti. Ya kan Superlim dulu. Mencret kau kalau saya tanya balik. Sebenarnya pemahaman kamu ada berapa Allah sih yang kalian sembah? Oke, Jujur sama aja, saya tanya Pak. Nanti lah, nanti. Superlim. Iya, saya mau tanya kamu. Si Pandiangan. Ya, ini kita lanjut aja pembahasannya ya. Kan Oneness atau kalian semua ini kan berkata bahwa Bapa itu bukan pribadi, tapi sebuah gelar dari Yesus. Nah, kan gini, kita bawa satu ayat di mana itu bertabrakan. Atau tidak relevan lah dikatakan bahwa Bapa itu hanya gelar tuh. Contoh ya, di dalam Yohanes 14 ayat 23. Nih. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Nah, kalau di situ di ayat itu bahwa di situ dikatakan ada juga Bapa. Nah, kalau Bapa itu hanya gelar dan Yesus itu juga adalah Bapa yang merupakan satu pribadi, mengapa dia pakai kata kami? Karena kami itu harus lebih dari satu pribadi. Nah, monggo. Ya, kira-kira sebenarnya begini, perkataan Yesus itu kan dikatakan di dalam ayat itu, kalau kau meninggikan anak manusia, artinya kamu meninggikan Bapa. Bukan meninggikan. Kehendak Bapa dan kehendak anak itu sama. Ya, gini. Bukan berarti ada dua. Sebentar dulu, saya juga tahu pemahaman. Enggak, kayaknya nggak ada meninggikan di situ Pak Celo, nggak ada meninggikan. Tunggu dulu. Oh, tidak ada meninggikan. Situ mengasihi. Itu ada ayat di situ juga, meninggikan anak manusia sama dengan meninggikan Bapa. Sama ya, itu dengan di ayat lain. Saya lagi nggak bahas Bapa. itu. Iya. Menghormati Bapa, menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bukan berarti ada dua oknum. Nah, coba bayangkan pertanyaannya si Filipus itu kan dia penasaran itu, seolah-olah siapa sih Bapa ini, siapa anak ini. Kan Yesus mengatakan, sudah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus. Kan pertanyaannya hampir dengan mirip-mirip puntung. Seolah-olah ada dua. Dulu lah. Ya iya, saya mau menegaskan. Coba pertanyaannya, apa pertanyaanku kalau kamu paham? Itu, enggak, Pak Celo, coba ulang pertanyaanku dari ayat yang saya bawa. Iya, menghormati anak sama dengan menghormati Nggak Bapa. Nggak paham pertanyaanku. Maksud yang saya tanya di ayat Yohanes 14 ayat 23, di situ ada kata Bapa dan Yesus. Mengapa Yesus pakai kata kami? Itu.
Oke. Kami bang, kenapa Sekarang- kami bang? Karena Sekarang banyak Yesus, bang. ya, kenapa Yesus juga berani sekali mengatakan kepada menjawab Filipus, kalau kau sudah melihat aku, berarti kau sudah melihat Bapa. Kan mulai lagi. Ah, Ya kalau kamu kemudian bertanya ada saya lagi jawab. perkataan Yesus nih. Sebentar dulu, saya mau menjawab. Nah, kenapa kalau memang Yesus itu hanya utusan, terlalu lancang dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Apakah di dalam pengajaran itu ada dua Alfa dan Omega? Sekarang saya mau tanya kamu, ada dua nggak Alfa dan Omega? Karena Yesus sendiri mengatakan akulah Alfa dan Omega loh. Kau berani nggak untuk menjawab itu? Ternyata ada dua Allah yang harus disembah. Ini kamu nggak menjawab, membalas dengan pertanyaan. Iya, karena kata kami sebenarnya itu mewakili bukan berarti ada dua oknum. Ya terus kenapa pakai kata kami? Contoh nih, saya seorang presiden. Kami akan boleh. melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Apakah kamu yang mendengar itu seolah-olah kau yang akan pergi? Kok kami presiden berkata kami? Misalnya nih, kami akan melakukan kerjasama dengan negara Amerika misalnya. Ya, itu Apakah presiden kalian dengan- yang mendengar itu karena kami, karena kau menganggap bahwa itu jamak, berarti kau yang melakukan hubungan kerjasama dengan negara itu. Itu kata mewakili. Kok mewakili? Walaupun Berarti- saya secara pribadi bisa melakukan itu, tapi saya membawa atas nama negara saya gitu loh. Iya, presiden berkata kami itu beserta bawahannya, Paham nggak? jajarannya. Paham nggak? Iya, saya paham. Tetap aja rujukannya Tidak lebih dari satu tidak pribadi. mungkin seorang presiden mengatakan nanti saya akan biarlah saya sendiri yang akan bekerja sama dengan itu nggak etis namanya. Loh, kok nggak etis? Nggak, Tidak analogimu pernah saya kayaknya mendengar ada tiba-tiba, presiden, jadi berantakan. Aku akan gini loh, kan kata kami itu seolah-olah jamak nih, betul nggak? Iya, yang saya jelasin ya. Di situ kata kami itu Paham bukan nggak tiba-tiba. bahasa saya? Iya paham. Oke, saya akan buktikan apakah Yesus itu Bapa, apakah Yesus itu Anak, apakah Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Boleh. Jawab dalam dulu hubungan di situ juga saya kami. bisa tunjukkan. Kenapa Yesus pakai kata kami? Iya, itu untuk mewakili para murid-muridnya, bukan berarti para ada dua murid-muridnya? oknum atau lebih dari itu. Karena yang kamu nggak pahami sebenarnya, kalau Anda Murid-muridnya, pahami aduh. tentang Matius 20 ayat 28, coba. Tahu Enggak, di nggak situ nggak ada berbicara kehadiran murid-murid, itu? Pak Celo. Di situ nggak ada berbicara murid-murid. Jadi Ini ketika dia gimana nih berbicara nggak ada orang. Nggak ada orang. Enggak, di di situ. ayat itu sedang tidak berbicara murid-murid. Kami itu tidak termasuk Cuma murid-murid. ngomong doang sendiri. Iya, dia kan lagi mengajar di situ. Lagi memberitahu. Nah, kamu kan sudah dapat intinya. Jadi kehadiran Yesus dalam daging sebenarnya kalau Anda tahu misi dia datang ke dunia ini, Aduh, tahu nggak? misi Dia lagi itu ya. datang untuk melayani loh. Bukan untuk disembah. Jadi dalam hal ini dia memberi pengajaran supaya manusia atau murid-muridnya itu ya kembali ke jalan yang benar, memberikan teladan. Apa hubungannya dari pertanyaanku? Astaga, capek kali diskusi kayak gini, Bah. Yang ditanya, kenapa pakai kata kami kalau memang cuma satu pribadi? Yang dijawab, tujuan Tuhan, misi Tuhan, apa? Demian, saya minta di kejadian ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu pakai kata kita itu coba kau jelaskan juga. Oh, Demian yang suruh Setelah jelaskan. manusia salah satu dari kita, ini jamak ini, tunggu dulu, kau diam dulu. Kau banyak bertanya doang. Sekarang pertanyaan saya di Kejadian 1 ayat 26 kalau nggak salah. Salah satu dari kita mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu menurut kamu yang tidak tahu yang baik dan yang jahat ini kalau itu mengacu pada Tritunggal,
Nah, siapakah yang tidak tahu yang baik dan yang jahat itu? Apakah Bapa, apakah Anak, atau Roh Kudus? Ya, saya jawab ya. Mudah itu. Itu bukan memilih, Pak Celo. Oke, nih saya kasih analogi. Sabar dulu lah. Kau ini nggak paham. Loh, ini kenapa nih? Enggak, biarkan saya jawab dulu. Kamu cuma bertanya doang. Ketika ditanyakan enggak, saya mau jawab. Nggak bisa jawab. Nah, pertanyaan ini saya mau jawab. Kau kan mau. Iya, oke. Enggak, kayaknya jaringanmu ngelek lah kayaknya. Ya, silakan kau jawab. Oke, gini ya. Karena kata salah kita, satu kami, ya kata salah satu itu bukan soal memilih. Kayak berjejer 3 orang. Jawab. Gini, saya kasih analoginya ya. Gini, contoh saya Tritunggal nih. Nah, berdebat dengan Pak Celo, saya kalah berdebat dengan Pak Celo sehingga saya memutuskan untuk masuk Oneness. Nah, datanglah Pak Celo berkata pada Superlim, sekarang Jaya Hulu telah menjadi salah satu dari kita. Nah tuh, paham nggak analoginya itu? Pertanyaannya bukan itu, bro. Yang ngomong mereka telah menjadi. Enggak, di situ bukan soal memilih, Demian. Enggak, gini, dengerin dulu biar nyambung gini. Oke, boleh. Mereka telah menjadi salah satu dari kita, itu perkataan Tuhan. Pertanyaan Pak Celo ini, menjadi salah satu dari kita ini siapa? Bapa kah, Anak kah, Roh Kudus kah? Iya, itu karena dia berpikir di situ soal memilih. Nah, saya jawab di situ bukan soal memilih. Enggak, yang ditanya itu salah satu dari yang kita tuh yang mana? Yang Bapa atau yang Anak atau yang Roh Kudus yang mana nih? Aduh, makanya saya bilang Demian, di situ bukan soal memilih. Paham? Aduh. Ya, ini Oke, nih saya kasih ayat, bentar. Lanjut. Ini saya kasih ayat, bentar ya. 2 Samuel 9 ayat 11. Oke? Sama. Bentar dulu, nggak usah lari-lari. Kau jelasin aja tadi itu. Kan iya, saya jelasin, tapi kalian mematok. Jai, gini. Kejadian 1:26, Jai. Kejadian 1:26. Dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kan kepada Allah Tritunggal kan? Ya, nggak soal memilih situ kan? Kenapa? Di situ nggak ada soal memilih di Kejadian 1 ayat 26. Betul. Oke. Jadi kata kita itu terus ada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan? Nah, di Kejadian pasal 3 kan dibilang gini, mereka telah menjadi salah satu dari kita. Nah, yang ditanyakan ini, salah satu dari yang kita dari antara 3 pribadi ini yang mana nih? Ini kan saya itu kan kepada Tritunggal kan banyak kan? Ya. Nih gini ya. Itu kalian kan berkata di situ kalau situ soal memilih. Berarti harus dipilih yang mana, Bapa atau Anak atau Roh Kudus kan? Begitu kan? Ya kan salah satu dari kita. Berarti kan contohnya. Makanya salah satu mereka telah menjadi salah satu dari yang kita. Berarti kan ada 3 tapi cuma salah satunya doang gitu loh. Demian, salah satu itu tidak selalu soal memilih, Demian. Mau saya kasih contoh? Ini orang. Ini contoh saya Tritunggal nih. Saya beralih ke doktrin Oneness. Paham? Ya. Pak Celo bilang sama Superlim, sekarang Jaya Hulu telah menjadi salah satu dari kita. Nah itu berarti apa artinya di situ? Saya telah menjadi sama dengan Pak Celo dan Superlim. Kan di situ konteks Kejadian 3 ayat 22 bahwa manusia telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Situ bukan soal memilih. Siap. Jadi intinya bahwa salah satu dari yang 3 itu semuanya mewakili gitu. Salah satu ini mewakili yang 2-nya gitu. Ya kan nggak nangkap lagi. Nggak nangkap. Nih ya saya kan, kasih ayat deh. Saya kasih ayat bentar. Menjadi dari yang kita itu dalam hal apa tuh? Bentar. Gini, saya kasih ayat deh biar dapat. Di 2 Samuel 9 ayat 11. 2 Samuel 9 ayat 11. Berkatalah Jibal kepada raja. Samuel. Oh, yaudah. Menjadi salah satu dari yang kita itu konteksnya tentang apa itu?
Ya, di situ Adam telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Waduh. Maka nggak paham lagi. Nah, saya ulang lagi analoginya ya, Demian. Gini. Salah satu itu bukan soal memilih, Demian. Aduh, salah nih, saya luruskan. Mereka telah menjadi salah satu dari kita. Itu konteksnya tentang mengetahui yang baik dan yang jahat. Waduh. Iya. Di situ konteksnya mengetahui baik dan yang jahat, bahwa Adam telah berpikir dia telah sama dengan Tuhan. Itu pikiran Adam. Makanya saya bawa analoginya, contohnya gini. Salah satu itu bukan soal memilih, Demian. Udah saya tegaskan dari tadi. Contoh saya Tritunggal. Ini saya Tritunggal nih sekarang nih. Pergi ke doktrin Pacelo, yaitu oneness. Berkatalah Pacelo kepada Superlim. Superlim, sekarang Jaya Hulu telah menjadi salah satu dari kita. Oke, Nah, itu bukan soal memilih. Bang ada yang sama seperti dia. Apa? Kan salah satu contoh nih, kamu telah menjadi salah satu dari kita. Artinya antara kita bertiga ini cuma satu doang loh yang sama seperti dia. Enggak nangkap lagi. Aduh, udah bahaya nih orang. Saya ikuti nalar Jaya Hulu ya, saya ikuti. Enggak nalar nih orang. Saya ikuti. Saya mengerti maksud Anda. Iya, itu bukan soal memilih, artinya saya telah menyamakan. Saya tidak memilih, saya mengikuti. Nalar Anda saya ikuti. Boleh. Sekarang timbul pertanyaan, konteks dari manusia itu kan jatuh di dalam dosa ya. Betul? Konteks dari ayat itu manusia jatuh dalam dosa, betul? Konfirmasi dulu. Iya, terus? Jadi manusia yang jatuh di dalam dosa itu menjadi salah satu dari kita itu. Nah, tuh apa? Ya, kita baca dulu ayatnya. Tadi jawaban Anda bahwa dia menjadi sama seperti Tuhan kan? Dia telah berpikir sama dengan Tuhan. Iya, berarti yang jatuh di dalam dosa itu sama seperti Tuhan. Macet. Bentar, hadiah mana? Macet. Iya, apa-apa. Di situ bukan soal dosa. Bukan. Tadi pelin-pelan Anda. Tadi Anda menjawab ada menjadi sama seperti Tuhan. Itu soal analogi apa? Yang Anda berikan. Soal apa? Ya elah. Dia sama dengan Tuhan soal apa? Soal mengetahui yang mana baik dan yang jahat. Itu menjadi dosa bagi Adam. Kenapa menjadi dosa? Karena hanya Tuhan yang boleh menentukan yang mana baik, yang mana jahat. Tapi Adam berpikir, saya bisa. Masa nggak paham sih sederhana itu? Bukan nggak paham. Ini kan konteksnya kan kita sudah ketahui bahwa Adam ini jatuh di dalam dosa. Dan Anda mengatakan hal itu menjadi sama seperti Tuhan. Apakah Tuhan jatuh dalam dosa? Bukan dosanya, Superlim. Siapa yang bilang bukan dosa? Kenapa Anda yang menjawabnya? Dari jawaban Anda saya menyimpulkan nalar. Ya salah, Anda salah menyimpulkan. Berarti nalar Anda bernarasi salah. Anda yang salah menyimpulkan, saya yang disalahkan. Yang saya simpulkan dari narasi Anda yang mengatakan Adam jatuh di dalam dosa itu menjadi seperti Tuhan. Ya, bukan soal dosanya. Kenapa dikatakan Adam berdosa seperti itu? Makanya kalau bernarasi itu yang benar. Kalau kamu yang memberi kesimpulan kepada pendapat orang, kamu salah. Tapi yang dari orang yang kamu salahkan. Orang memilih, Anda bilang bukan memilih. Anda ikuti maumu. Ya, jadi aku ikuti maumu gitu. Di situ. Iya, memang nggak ada yang memilih. Iya kan saya sudah ikuti, tidak memilih. Biar kamu nggak bertanya lagi. Biar kamu nggak bertanya lagi. Seperti yang saya jelaskan. Maksudnya kalau dengan saya bicara gantian. Jangan saya lagi bicara, Anda bantah. Makanya ya kamu menyimpulkan yang salah, Superli. Makanya saya ulang untuk menjelaskan. Tapi gantian, saya selesai dulu. Oke, lanjut. Thank you, Pak. Begitu. Jadi narasi Anda mengatakan Adam itu menjadi seperti Tuhan. Salah satu dari kita itu maksudnya menjadi seperti Tuhan. Iya kan? Sedangkan konteks dari bacaan itu adalah manusia jatuh di dalam dosa.
Jadi manusia yang jatuh dalam dosa inilah yang saya simpulkan menjadi seperti Tuhan sesuai narasi Anda. Sekarang Anda bantah lagi, bukan. Terus maumu apa? Tidak diikuti, Anda bilang kami memilih. Setelah diikuti, Anda bilang bukan begitu. Jadi maumu apa? Silakan. Oke, udah. Gini, saya baca ayatnya ya. Saya baca. Biar Superlim pintar. Kejadian 3 ayat 22. Oke, di situ maksud Tuhan sama dengan Tuhan itu dalam konteks apa? Dosa atau apa? Nih, berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah itu konteksnya. Masa nggak paham juga? Kenapa dikatakan dia telah menjadi salah satu dari kita itu soal konteks tahu dan yang jahat menjadi dosa? Kadang Adam nggak boleh, hanya Tuhan yang boleh. Bukan soal dosanya. Selamat ya, saya sapa dulu ya. Selamat siang, Bang Maliki. Siang, bro. Halo, selamat siang. Silakan Shalom. Bang, sampaikan. Salam, bro. Jangan lupa Bang Demian, ini si Han disapa dulu. Oh iya, Iya. si Han ini terhitung akun dia. Iya, daripada yang di bawah terus ngomong aja, di atas ngomong aja. Jadi Ya. Selamat pagi. logika ayat itu kan jelas. Gini ya, gini pelan-pelan ya. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Artinya salah satu dari kitanya itu sudah terlebih dulu yang menjadi contoh sehingga manusia menjadi. Itu logika bahasanya tuh, pelan-pelan tuh bacanya. Saya ulangi ya. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi yang duluan punya karakter seperti manusia sebelum manusia adalah salah satu dari kita ini. Itu runutannya tuh. Jadi salah satu dari kita itu adalah subjek, manusianya itu objek yang sudah menjadi salah satu dari kita ini. Nah, salah satu dari kita ini ya sehingga diikuti oleh manusia itu, manusianya mengapa, bagaimana, apa? Coba pelan-pelan baca itu. Simple kok. Iya, tadi kan kawan-kawan yang lain ini menyimpulkan di situ soal memilih karena mereka mengikuti narasi kami Tritunggal. Jadi yang mana nih antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana satu? Saya bantah, di situ bukan soal memilih. Saya bawa analogi dengan contoh. Saya Tritunggal nih, saya Tritunggal, terus saya beralih ke Oneness. Maka berkatalah Malikil kepada Superlim, Superlim, Jaya Hulu sekarang telah menjadi salah satu dari kita. Nah itu maksudnya saya di situ bukan soal memilih. No, nggak bisa. Kalau pilihannya, contoh nih, saya Pak Superlim dan Bro Silvan. Lalu saya berkata, nah kami berempat ini, empatnya ini Oneness, tidak bisa dengan menjadi salah satu seperti kita. Karena berempatnya sama-sama Oneness semua. Berempatnya harus salah satunya itu berbeda. Kan itu, saya Malikin. Sebentar dulu, kamu manusianya. Pelan-pelan ya. Nih, jadi kamu manusianya nih. Saya, Pak Superman, dan Bro Silvan. Tritunggal lah kami bertiga. Nah, jadi saya berkata nih, Pak, manusia Jaya Hulu itu sudah menjadi salah satu seperti kita. Nah, kami bertiganya ini sama-sama Oneness. Salah satunya yang mana? Itu jalan nggak bisa. Jadi salah satu dari kita itu adalah sama karakternya dengan manusia. Itu loh. Iya, di situ kan berbicara karakter di Kejadian 3 ayat 2 tentang pengetahuan baik dan jahat. Itu pengetahuan yang baik bukan dengan pengetahuan yang jahat. Jahat itu karakter, sifat. Kamu ngerti nggak kalau sifat itu jahat? Kan itu berbicara pengetahuan. Bukan soal pengetahuan itu kata benda, tapi jahatnya wara itu kata sifat. Artinya sudah sebentar dulu. Wara itu bukan pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan itu kata benda. Sebentar, Pak Han, bentar gini.
Sabar, habis ini ente, santai, habis ini ente. Iya, yang disebut kata benda itu pengetahuan, tapi ra itu karakternya sudah jahat. Jadi Kan karakter bukan itu bukan kata benda, bukan bahas kata benda. Iya, saya udah, ingin santai aja. kasih. Salah satu di antara kita. Kok Iya. tidak memilih gitu ya? Salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan sudah jahat. Itu maksudnya, bukan tahu tentang yang jahat, bukan pengetahuan, tapi sudah Tuhan Bukan ini. itu yang dibahas, Pak. Bukan masalah tahunya. Salah satu di antara kita, berarti jamaah di situ, Pak. Jamaah, Bapak ngerti nggak? Masa kok Bapak suruh saya memilih salah satu di antara kalian? Tidak suruh memilih, itu sesuatu. Gini loh Pak ya. Bilang itu salah satu adalah berarti jamaah. Ada jamaah. Gini Pak ya. Lebih dari satu. Pak, Bapak itu pernah sekolah toh, gini. Jadi dari salah satu dari kita itu menjadi pembanding atas manusia yang sudah menjadi salah satu seperti kita itu. Anda mengerti bahasa tidak? Kamu yang salah ngomong. Pembanding apa? Menjadi bagian dari kita, salah satu. Bapak ngerti nggak bahasa Indonesia? Kalau dibilang salah satu menjadi bagian, oke, iya itu pembanding, menjadi bagian. Kalau salah satu warga negara Indonesia. Apa Bapak suruh memilih siapa gitu? Salah satu berarti saya warga negara Indonesia. Gini Pak ya. Aduh. Coba perintahnya apa larangannya dulu Bang Malikin? Perintahnya sebentar. Kejadian 2 itu apa larangannya? Ya, gini Pak ya. Saya kadang cepat asam lambung juga Pak, orang yang gini Pak ya, pelan-pelan ya Pak ya. Bisa di fullkan layarnya Demian? Oh bisa, tenang aja. Iya. Di Kejadian 3:22 bunyinya begini Pak ya. Nih. Berfirmanlah Adonai Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi manusianya ini menjadi objek yang meniru salah satu dari kita. Perihal apa? Apa soalannya? Soalannya adalah tahu tentang yang baik dan sudah jahat. Itu Pak. Jadi perihalnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan sudah jahat. Nah, pertinyi ini salah satu dari kita yang tahu tentang yang baik dan sudah jahat itu sopo. Sehingga manusia itu menjadi objeknya yang meniru. Lanjut. Sehingga manusia itu menirunya dari salah satu dari kita ini. Jadi manusia itu tahu tentang yang baik dan sudah jahat. Manusia meniru dari salah satu dari kita. Siapa salah satu dari kita yang tahu tentang baik dan sudah jahat? Gak ada kata meniru di situ. Kok tambah-tambah ya? Iya, ini logika Bang Malikin. Aduh. Gini pelan-pelan ya, gini Pak ya, gini. Meniru kok bilang. Sebentar gini. Kau suruh kita memilih. Nih ya, sesungguhnya, gini ya, ini logikanya nih. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi yang meniru siapa? Salah satu dari kita atau manusianya yang meniru? Meniru manusia, yang meniru manusia. Pintar. Iya, nggak apa-apa. Meniru atau memiripkan diri. Iya, artinya manusia ini punya muscle knowledge sehingga dia ya menjadi seperti itu. Muscle knowledge-nya ada di sini, salah satu dari kita. Apa perihal muscle knowledge-nya? Tahu tentang yang baik dan sudah jahat.
Oh, berarti oke. Terlalu tinggi bahasanya, Pan. Enggak, saya ngerti, saya tahu. Nggak nyampe. Kita yang kamu maksud itu Tuhan dengan iblis kan? Gini, saya robah bahasanya biar lebih lunak ya. Siap. Bahasanya ya. Sesungguhnya pembelotannya. Enggak, dengar. Saya sederhanakan bahasanya supaya nanti menjadi pembanding nih, mana yang lebih tepat. Yang satu boleh. Sesungguhnya manusia ini sudah menjadi bahagian dari kita. Jadi diambil totalnya ya. Manusia ini sudah menjadi bahagian dari kita tanpa membentuk opsi-opsi 1, 2, dan 3. Itu kalau kalimatnya menjadi bahagian dari kita, artinya manusia ini tanpa harus memilih opsi ataupun mengambil sampel dari yang 3, dia sudah menjadi bagian dari yang 3-tiganya, ya. Jadi menjadi total di sana, dia bersatu dengan yang 3 itu. Itu jangan bawa 3 dulu, Bang Silvan. Oke, taruhlah berapapun jumlahnya, you name it, bukan itu masalahnya. Kalau dia santailah aja hulu, biarkan dulu. Sebentar dulu. Dengar dulu baru kamu tanggapi. Kalau bahasanya seperti yang saya katakan barusan, itu kalian boleh beranggapan seperti yang kalian katakan awal, bahwa manusia itu menjadi bahagian dari kami tanpa harus ada opsi di situ, tanpa memilih apapun sampel di situ. Itu boleh pernyataan anggapan kalian yang pertama tadi mengartikan kalimat itu. Tapi kalau di sini kan manusia telah menjadi salah satu yang perihalnya, salah satu ini apa, dari sampel-sampel salah satunya ini perihalnya tentang yang baik dan telah jahat tadi. Nah, jadi itu ada pilihan di situ. Tuh. Gitu. Jadi gini, saya ulangi ya. Oke, lanjut. Masih ada, Bro? Enggak, udah segitu aja. Oke, gini. Gantian. Sebentar, Pak Han. Gini, pelan-pelan. Gantian. Oh, silakan. Saya bicara dulu. Ya, wes. Bicara sebentar. Jadi begini, Pak. Kenapa dibahas yang kemana-mana? Substansi masalah ini, Jaya Hulu mengatakan salah satu bagian dari kita itu jamak. Kok kalian bahas yang lain? Aduh. Di situ ada jamaknya. Kok bahas betul itu jamak, Pak. Itu jamak, betul. Terus kalau kalian jamak udah tahu lah bahwa kalian tidak bisa mengingkari bahwa Allah itu bukan Bapa saja, ya kan? Oh Tuhan, apa ini sih maksudnya? Dan kalau gini aja Bang Malikil, coba di teksnya itu aslinya Ibrania. Gini. Salah satu. Bentar, Bro Liano, bentar. Atau like one. Ini kawan ya. Ini Han ini ternyata kalau Anda mau mengasumsikan ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nanti salah satu dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berdosa siapa? Yang jahat siapa? Siapa yang jahat itu dibilang? Iya, salah. Manusia kan? Nah kan manusia menjadi salah satu dari kita. Manusia telah menjadi salah satu dari kita. Nah kalau salah satu dari kita itu tahu tentang yang baik dan sudah jahat, siapa salah satu dari kita yang jahat, yang menjadi seperti yang diikuti oleh manusia? Nggak nyambung kau ini. Nggak nyambung. Yang salah satu. Iya, kami di situ bukan sudah jahat, Bang Malik. Anda nggak bisa. Bro Liano, sebentar. Masalahnya bukan masalah itu. Oke, masalahnya apa, Pak? Gini, jadi manusianya ini telah menjadi salah satu dari kita. Poinnya apa? Pesannya apa? Kasusnya apa? Perihalnya apa? Apa? Ini saya tanya pelan-pelan ya. Pak Maliki nggak ikut dari awal. Iya, ini saya tahu ayat ini, Pak. Ini jamak plural. Kau akui kan jamak? Oke, iya saya akui. Memang jamak ini. Akui jamak kan? Oke. Berarti wanis nggak ada. Iya Tuhan, memang. Nggak ada. Kalau kau akui jamak itu. Oke. Coba. Nggak ada. Sebentar Bro Liano. Iya. Ini jamak. Nah, Jaya Hulu mengatakan kita itu siapa? Itu bukan iya satu. Ini jamak itu oke kita simpulkan oke kita itu iya oke kita itu nggak bisa kau bantah jadi kita itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, benar?
jelaskan aja lah dulu. Oke, kita itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perihalnya apa? Tahu tentang yang baik dan sudah jahat. Artinya ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini siapa yang jahat? Di situ bukan saya yang udah jahat, Bang. Iya. Lalu perihalnya soalannya gini, biar kami jawab. Oke, silakan. Udahlah, gak nyambung. Iya, di situ kan dikatakan tahu yang mana yang baik dan yang jahat. Artinya manusia itu punya mampu menentukan ini baik atau jahat. Oke. Nah, itu jadi pengetahuan. Jadi ya, itu berdosa. No, berdosa. Iya. Berdosa. Ya sudah. Nah, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini siapa yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus siapa yang berdosa? Bukan siapa yang berdosa. Terus bukan. Aduh, kan manusianya telah menjadi. Iya, manusianya telah menjadi seperti salah satu dari kita. Iya, dia. Oke, lanjut, Pak. Makanya kalau bernarasi pakai itu nalar. Jangan nalarmu aja nggak sanggup nangkapnya. Ini jamak kau akui kan, Maliki itu jamak kan? Ya memang siapa bilang tunggal? Kenapa diulang-ulang jamak? Siapa yang menolak jamak itu? Nggak ada yang menolak jamak. Jamak juga belum berarti 3. Coba Anda kasih referensi ke saya. Nggak apa-apa Bro Liano. Kita jawab 3 aja, nggak apa-apa. Kita ikuti maunya. Gini ya teman-teman, gini. Silakan. Ini kan jamak Bapa, Anak, dan Roh Kudus, oke, benar? Jamak yang saya terangkan dulu makanya. Oke, lanjut silakan. Di situ kan soal Adam itu menentukan baik yang jahat. Karena iming-iming iblis, kamu akan menjadi sama seperti dia. Salah satu dari kita. Sabar dulu. Berarti Adam punya pikiran untuk memiripkan dirinya kehadap Tuhan. Soal apa? Soal menentukan yang baik dan yang jahat. Nah, kenapa itu berdosa? Karena hanya Tuhan yang boleh menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Oke, jadi manusia sudah berdosa. Ya, karena telah berpikir mampu menentukan yang mana yang baik dan yang jahat. Ya, manusia sudah berdosa dan manusia yang sudah berdosa itu menjadi salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang berdosa? Oh, salah, kayak Superlim tadi. Salah. Terus? Iya. Maksudnya? Makanya ayatnya manusia terjatuh ke dalam dosa, bukan sebelum itu sudah jatuh ke dalam dosa, artinya udah berdosa. Tenang bro Liano, tenang. Iya, Liano ini nyambung. Han nggak ngerti. Biarkan dia hulu dulu. Kamu nggak nyampe otakmu. Nggak nyampe. Kau bilang masalah ini ya, masalah dosa. Struktur kalimatnya gini. Struktur kalimatnya sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Jadi telah mengalami, manusia itu telah menjadi, sudah terjadi. Telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu loh manusia. Ya. Sebentar Han, kamu nggak ngerti Han. Jamak itu kan? Iya jamak, memang siapa bilang tunggal? Udah selesai sudah. Tapi tidak sampai bukan tunggal. Selesai sudah pembahasan. Wanes nggak ada. Kau nggak bisa bantah. Demian, amankan dulu Demian. Kau bicara, ini masalah kita. Ini bukan masalah dosa. Bukan masalah dosa. Si Jaya aja dulu. Si Jaya aja Han, kamu nggak ngerti. Oke, Jaya dulu ya. Saya kasih ayat tambahan. Saya kasih ayat tambahan Jaya aja dulu. Sebentar Han. Nanti kalau Jaya udah selesai baru kau lah. Ya, gini, lanjut. Coba kita mundur di ayat 5-nya bentar ya. Saya baca. Ini kata perkataan melanjutkan perkataan iblis dari ayat 4. Bentar ya, bentar. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, di situ berarti konteksnya kalau sama dalam hal itu, sama dalam mampu menentukan yang mana baik, yang mana jahat. Gini ya, saya kasih tahu kamu. Enggak, sabar dulu bro. Oke, silakan. Nah, barulah terwujud dalam ayat 22-nya.
baru Tuhan menghakimi di situ. Manusia ini telah menjadi atau telah berpikir. Manusia itu telah berpikir bahwa dia mampu menentukan yang mana baik, yang mana jahat. Nah, itu menjadi dosa. Nah, kamu sudah blunder sebenarnya dengan menjadi. Kok blunder? Gini. Gini, saya tanya, pengetahuan itu kata benda atau kata sifat? Pengetahuan. Kata benda atau kata sifat? Iya. Kata benda kayaknya. Kata benda, betul. Oke. Jadi kalau pengetahuan jahat itu tetap kata benda kan? Kan saya sudah bilang dari tadi, jahat di situ itu bukan kata benda, itu sifat, sudah karakter, ngerti nggak? Jadi sudah karakternya jahat, bukan tentang pengetahuannya. Jadi di ayat 5 yang kau bawa, iblis itu mengajari mengajari Hawa dengan menuduh bahwa Tuhan itu tahu tentang yang baik dan Tuhan jahat, karakternya jahat. Itu tuduhan si iblis. Iblis mengajari, Hawa, Tuhan itu tahu tentang baik, tapi dia juga jahat. Iblis menuduh. Loh, kok nggak mungkin? Iblis itu kan pekerjaannya memutarbalikan fakta. Gimana sih? Kok nggak mungkin? Ini loh. Ini nih, kejadian 3 ayat 5. Ini wara, jahat. Itu apa, kata benda atau kata sifat? Jawab. Kata benda atau sifat? Sifat. Jadi kalau kata sifat sudah karakternya atau pengetahuan? Karakter. Pintar. Jadi mau dibawa ke situ. Iya. Bukan jangan mau. Aduh itu. Waduh. Lemah ya kawan-kawan. Saya tahu. Teman-teman, kebenaran tetap kebenaran, paham. Ini guru Wanes, dia pelintir, dia lari kemana-mana. Ya, Anda mau bilang bahwa kita bicara masalah Allah yang Tritunggal dan Wanes. Ini bukan bahas Tritunggal, Pak. Pantasan kau maling. Demian, amankan. Aduh. Sejak kapan? Jangan mau dibawa ke situ. Itu artinya tidak hanya 3. Gini, ya ampun. Demian diamankan dulu, Demian diamankan. Sudah kau akui itu jangan berarti Wanes gugur. Diamankan dulu, sebentar dulu. Wanes, nggak ada Wanes itu. Irasional Wanes itu, irasional. Diam. Irasional logik. Iya, ini logik, Pak, ya. Oke ya? Ya kamu turun aja, Pak. Nah, jadi gini, Bro. Di ayat 22, jika ini logik ya. Jika jahat ini hanya sekedar pengetahuan, di ayat 22 kenapa diusir? Pakai akal tuh. Kalau hanya pengetahuan, kenapa diusir? Lalu kalau diusir, ini logika kawan yang tidak pernah diajarkan di gereja dan tidak pernah kamu dapati di dalam STT, nggak ada. Ini logika, ini kausalitas sebab akibat. Kalau hanya sekedar pengetahuan, wajar nggak kamu dihukum? Kamu mengetahui untuk merampok. Wajar. Dari mana ada aturannya? Pengetahuan yang belum terrealisasi itu dihukum. Saya jawab. Bentar gini. Bentar gini. Saya tanya. Kamu tahu nggak cara arti mencuri ayam? Nggak, sabar. Gini, di situ bukan soal, di situ penentuan, dia menentukan. Adam itu menentukan atas kehendaknya sendiri. Gini. Nggak ngerti ya ini orang ini. Saya kasih ya. Bentar, gantian ya. Saya kasih ya. Sebentar. Pertanyaan. Ya emang, di situ bukan soal jahatnya, di situ mampu menentukan. Kan atas kehendaknya sendiri. Sebentar. Siapa nggak bisa jawab tadi? Sebentar saya perjelas dulu ya. Bisa jawab. Sebentar, saya jelaskan dulu. Sabar, gantian ya. Jama itu berarti Wanes gugur lah. Ini nggak ada kupingnya juga. Sebentar ya. Mana kalau pelintir ayat itu? Sebentar, gantian. Jadi saya mau jelaskan di sini perihal ya. Saya mau berbicara tentang kata sebelum perihal. Saya bacakan ayatnya ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Sebelum perihal,
kita tadi bicara tentang apa perihalnya. Sebelum perihal, dia itu telah menjadi apa? Sudah menjadi status jahat dan berdosa. Ya, manusia itu statusnya sudah jahat dan berdosa dan jahat. Itu sebelum kita berbicara tentang perihal, ya. Jadi manusia yang berdosa ini di dalam pilihan dari yang kita ini, yang jamak tadi itu disepadankan dari salah satu yang jamak ini dengan status dia itu sudah bersalah, berdosa. Sekarang tinggal Anda menentukan dari yang jamak ini. Tentukan dari pilihan yang jamak ini bahwa dia itu sepadan, disetarakan dengan manusia yang sudah bersalah, status bersalah dan berdosa ini. Tentukan pilihannya siapa itu dari Siapa yang tiga Bapak ini. Anak Roh Kudus yang berdosa? Nah, yang sepadan dengan yang ini, itu statusnya harus sama dengan itu. Silakan. Tahun dari bahas dari awal sih, Pak. Di situ bukan kita soal terangkan pilihan. aja. Bukan pilihan, kesepadanannya dari perihal tadi. Dia sudah menjadi dan itu statusnya adalah bersalah, berdosa. Sekarang dia disepadankan dengan salah satu itu. Tinggal Anda menentukan salah satu yang sepadan. Kenapa kita katakan dia berdosa di situ? Coba. Loh, karena dia sudah Itu yang saya bilang karakter. Kenapa di situ dikatakan dia berdosa? Iya, karena sudah karakter nih. Nih. Iya. Wara. Kejadian 3:22 ra. Sudah jahat, sudah karakter. Kenapa situ Adam dikatakan berdosa? Karena kan sebelumnya sudah makan melawan perintah Tuhan. Sudah makan dia, sudah mengeksekusi larangan itu sudah dia langgar, sehingga statusnya dia bersalah. Sudah karakter. Dia makan pohon buah itu karena kehendak Tuhan atau karena kehendak sendiri? Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya status dia ini sudah bersalah dan harus disepadankan dengan yang jamak tadi. Tinggal Adam pilih. Itu makan buah karena kehendak Tuhan atau kehendaknya sendiri? Itu bukan konteksnya. Iya, intinya sekarang yang bersalah ini disepadankan kepada yang jamak, tinggal pilih yang jamak ini yang sepadan dengan yang bersalah ini, gitu. Sudah ngerti mereka, bro. Masalahnya hanya doktrin ini. Dengar Bukan masalah doktrin, salah kalau berbicara karakter. Soal ada yang contohnya yang jahat. Saya selama belajar bahasa Indonesia, kata kita itu nggak identik sama kata apa? Nggak apa-apa, nggak ada soalan kita soal itu. Itu tiganya nggak masalah, bro. Jadi gini ya, gini kawan-kawan ya, ini logika ya. Jika itu hanya sekedar pengetahuan, baik dan jahat, maka tidak mungkin ada konsekuensi mengusir. Si Jaya Hulu, gini ya, Jaya Hulu itu tidak mungkin tidak tahu cara. Kamu tahu nggak cara? Iya, kamu tahu nggak cara membonoi manusia? Tahu toh cara membonoi? Tahu toh? Tahu. Tapi apa pernah kamu dihukum karena kamu tahu caranya? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya karena hanya sekedar pengetahuan, belum terrealisasi. Oke. Nah, jika di situ. Aduh, memang gablek betul ya. Udah lah, lanjut kawan-kawan, saya menyerah. Ini aja lah Jaya ya. Kamu carikan saja. Carikan saja. Bentar sih. Konteksnya itu tadi, kalau saya cuma mengetahui, saya belum melakukan, ya memang nggak salah karena saya belum bertindak. Tapi ada konteks kejadian 3 itu sudah terjadi. Referensi lain yang menyatakan bahwa kita itu hanya untuk 3. Coba kasih ke saya. Nggak usah bro bahas ketiga karena kita. Kamu mau maju kalau bukan ke sana. Sekarang tolong tentukan dari manusia yang bersalah ini, yang sudah bersalah, sudah dieksekusi, sudah dinyatakan bersalah karena berdosa. Tolong dari yang 3 ini kalian pilih salah satunya yang disepadankan itu. Kita memilih kan? Iya kan? Loh, karena memang manusia menjadi salah satu seperti kita. Ayo. Memang nggak nyambung orang-orang. Loh, nggak nyambung gimana? Nggak nyambung siapa? Nggak nyambung. Logikanya nggak ada. Rasionalitasnya tak ada. Berat bro Silvan, berat ya. Kalau doktrin nggak bisa. Kami ini sudah baik hati mengikuti kejamakan kalian, tapi kalian kan tidak mau menerima konsekuensi dari jamak yang harus disepadankan dengan yang sudah bersalah, sehingga kalian nggak berani menentukan salah satu yang sepadan.
ya kan? Kalau mengakui Allah itu Kami jamak, harus berarti memilih. wanis nggak ada. Kami Loh. katakan di situ bukan soal Wanis memilih. nggak ada. Nggak terima juga. Itu kan disepadankan karena manusia ini statusnya sudah bersalah, berdosa, dan dia menjadi salah satu dari yang jamak itu. Nah, dari salah disepadannya, satu yang Mas jamak, Ivan. sebentar, wait, hold to you hold, sebentar. Dari salah satu yang jamak ini disepadankan dengan yang sudah bersalah, berdosa ini. Tinggal kalian pilih salah satunya itu yang Nah, sepadan yang kesimpulannya mana. salah Silvan. Nggak berani, nggak Samanya berani dia kan? dengan Loh, ini kamu bertanya, orang jawab, kamu gimana sih ini orang? Loh, tentukan dong, tentukan. Makanya, disepadannya manusia dengan Tuhan bukan soal dia sudah berdosa. Kesepadannya dikatakan di situ karena dia menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Oke. Bukan soal dosanya. Dosanya itu akibat dari dia menentukan atas kehendaknya sendiri. Iya. Yang mampu menentukan kehendaknya sendiri, yang mana yang baik yang jatuh hanya Tuhan. Di mana dia menentukan di situ? Oh, dia memakannya. Artinya kan sudah terjadi toh? Ya memang sudah terjadi, makanya berdosa. Nah, di dalam ayat itu kan sudah terjadi. Nah, manusia sudah terjadi menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, itu ditanya Dia apa? telah berpikir bahwa manusia telah berpikir. Aduh Tuhan, berpikir gundulmu. sudah terjadi dengan berpikir itu dua hal yang berbeda. Berarti berpikir belum terjadi. Ah, kau ini konyol argumentasi. Kita udah masuk nih ke kalian. Kalau berpikir berarti belum terjadi, baru mau berpikir nih. Nah, Enggak, dia sekarang apa kamu penyebab bilang dia sudah makan? terjadi. Enggak, saya tanya Malik, apa penyebab dia makan di situ? Di sini tidak menceritakan penyebab dia makan, tapi sudah terjadi. Penyebabnya Apa di sana. penyebabnya makan? Kira-kira dalam pikiran memang Adam saya botol ya makan ini orang-orang ini, ini. apa yang saya dapat? Coba apa? Ini Jayhulu, kamu pernah sekolah nggak sih? Pernah. Enggak, kalau dia makan buah, saya tanya Malikin, kalau dia makan buah, Adam berpikir apa Aduh, dapat apa? demikian tolonglah cari yang lain lah, yang sedikit sehat. Ini ya, pelan-pelan ya. Ini. Enggak gini. Sebentar, bentar. Pelan-pelan Jayhulu. Enggak. Jayhulu, sesungguhnya manusia itu telah itu sudah terjadi atau belum? Sudah berdosa belum? Sudah. Oke, telah Kenapa menjadi berdosa? Manusianya telah itu Ya sudah kenapa terjadi manusia belum? dikatakan berdosa? Oh mama mia, kamu pernah sekolah nggak sih? Sebentar dulu kawan. Enggak gini, saya coba jawab pertanyaan saya. Ketika Adam itu makan buah, apa dalam pikiran Adam, apa yang saya dapat setelah makan buah itu? Ini nyambungnya kemana? Bukan itu masalahnya. Dia kan makan buah. Adam itu berdosa atau tidak? Enggak, saya tanya Setelah Silvan. Dia kan makan buah. Setelah makan buah berdosa. Enggak, bukan. Penyebab dia makan buah apa? Bukan Iblis mengadali. Nah, Oh, ya terus? Enggak masuk logik. Apa ini dengan iblis terhadap kamu makan buah ini? Kita Apa tidak yang kamu bahas dapat? imingannya. Tuhan, Enggak, licik kali kau itu ini. ada kohelennya. Kohelen. Aduh, mama. Panggil panggil ke rumah sini coba. Panggil ke rumah. Sudah jelas. Feedback. Setelah dia makan buah ada feedbacknya, ada yang dia dapat. Enggak, bukan itu masalahnya. Status dia, ya. Status Adam ini. Aduh, jangan sampai saya asam lambung saya kabur aja, bro. Lanjutlah kawan-kawan. Kalau nggak ada Malik, saya sambal orang di atas. Nggak, saya tanya Jadi Silvan. gini loh. Nggak gini Silvan. Ketika Adam itu atau Hawa itu makan buah, apa yang mereka dapatkan setelah makan buah? Apa pikiran mereka? Coba. Dia jatuh ke dalam dosa. Oh, Itu makin simpelnya. ngawur. Jadi apa? Setelah dia makan Kenapa buah, dia digiring keluar dari taman itu? Ya, gini nih, Karena Silvan. dia Dia mau makan buah ada nih. yang salah di situ. Sehingga dia dinyatakan bersalah, gitu loh. Dia makan buah nih. Dia punya Iya. tujuan nih. Saya dapat makan buah ini dapat apa? Hawanya dapat Loh, apa saya- pikiran Hawanya? Nggak ada, dapat kesalahan yang ada, itu yang dia dapat. Loh, Iya. Gini dapat mendapatkan dia kesalahan, sehingga dia mengikuti dinyatakan. anjuran iblis. Makanya dia dapat kesalahan. Oh, jadi apa ini inginnya iblis? Yang dia dapat itu kesalahan Jaya, sehingga Enggak, dia pikiran loh, dinyatakan pikiran berdosa. Hawanya loh, pikiran Hawanya ketika dia makan buah ini, dia bakal dapat apa pikiran Hawanya?
nggak dapat apa-apa, hanya Kenapa dapat dia status makan kalau bahwa nggak dapat apa-apa? Iya, Itu karena dia dapat sudah apa-apa, itulah karena dia makan. dapat Logika status, kalian tuh rendah sekali, bro. dapat status bahwa dia melanggar larangan itu dan dia dinyatakan bersalah. Yang dia Ya dapatkan kalau Hawa adalah sudah dia berpikir kesalah. demikian, Silvan, dia tidak mungkin makan. Iya, artinya dia adalah pihak yang sudah bersalah, yang melanggar, yang sudah Jadi, melanggar. Iblis berkata, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Makanlah buah Iya. itu. Maka pikiran Iya, Hawa, sudah. saya makan buah ini. Maka dengan makan buah ini, saya menjadi sama seperti Tuhan. Mampu Iya, menentukan yang akhirnya baik dan yang jahat. alhasil dia digiring keluar dari taman kan? Iya, karena dia telah melanggar. Karena berdosa. Iya, karena dia berpikir saya bisa Kok sama berpikir? seperti Tuhan. Iya, kenapa dia digiring keluar dari taman karena apa? Kenapa? Kenapa dia digiring keluar dari taman? Tidak layak lagi. Kenapa dia dikasih Iya, keluar dari karena taman? dia berpikir mampu menentukan yang mana baik, yang mana jahat. Iya. Kamu ini ngelesnya nggak tanggung-tanggung juga ya. Dia Iya, itu keluar dari Taman Eden itu dianggap tidak layak. Kenapa? Ya, karena gini saya jelaskan ya. Kenapa Hawa atau Adam dan Adam itu dikirim keluar Taman Eden? Karena mereka berpikir kami mampu menentukan yang mana baik atau yang jahat sama seperti Tuhan. Oke, di mata Kenapa Tuhan digiring sih. keluar? Karena itu tidak boleh, Silvan. Yang mampu menentukan yang baik yang mana jahat atas kehendak sendiri hanya Tuhan. Oke, jadi Final karena tadi dia itu tidak tidak boleh. iya, oke, karena dia Hanya tidak diusir. boleh, iya, Iya, karena dia dikatakan tidak boleh dan dia melanggar, status dia sebagai pelanggar. Berarti dia Ya. bersalah atau tidak? Ya dia bersalah karena sempat Oke, berpikir seperti itu. Oke, berdosa atau tidak dia? Berdosa, terus? Oke, sekarang saat dia sudah berdosa ini telah, kemudian dia akan disepadankan dengan salah satu yang jamak ini. Sekarang kamu tinggal menentukan yang sepadan dengan yang jamak itu siapa yang akan kamu pilih, yang dia adalah juga berdosa dan bersalah. Berarti kamu berpikir kami akan memilih antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Loh, karena itu kalimatnya menjadi salah satu dari kita yang jamak itu. Nah, Kamu tinggal saya pilih jawab, salah Silvan. satunya. Saya jawab, bentar. Di situ bukan soal memilih, Silvan. Kan dialamatkan kemana yang salah satu Makanya saya bawa ini yang analogi, ternyata. Silvan. Saya bawa analogi ya, gini ya. Dari tadi diulang-ulang bukan soal memilih. Tapi memang bukan soal memilih di situ. Udah diulang-ulang, udah Silvan selesai. menyuruh saya memilih Superlim, saya bilang itu bukan soal memilih. Tapi datang ke saya untuk memilih. Kalau kamu nggak mau memilih boleh. Sekarang kalimatnya kenapa kamu itu paksa saya memilih? Oke, sekarang gini, saya ganti. Oke, saya korting. Kamu tidak memilih, oke, tapi kalimat itu mengatakan menjadi salah satu dari kita, yang sementara dia adalah sudah bersalah dan berdosa. Siapa yang akan menanggung Bukan dari salah itu. satu ini? Kesamaan dia dengan Tuhan bukan soal dia berdosa atau belumnya. Bukan. Salah satu dari yang kita ini yang disepadankan dengan yang sudah bersalah ini siapa? Oke, apa kesepadanannya Tuhan dengan manusia sehingga manusia itu menjadi berdosa, betul? Loh, itu kan Dikatakan dibilang berdosa. sudah menjadi salah satu dari kita kok. Iya, Berarti telah ada menjadi bedanya. artinya. Iya. Gini saya terangkan, telah menjadi artinya telah berpikir mampu menentukan yang mana baik, yang mana jahat itu. Iya. Itu Kalau kesepadanannya bukan soal dosa atau tidak dosanya. Bukan, karena dia tahu yang baik dan yang jahat itu sehingga dia terusir dari taman dengan Nggak boleh nggak menyandang itu? status. Iya, dia menyandang status seseorang yang bersalah dan berdosa. Nah, sekarang dari yang